Mati saja kau. Kalau kau mati, seluruh ikan di kapal ini akan jadi milikku seorang. Aduh, Dave, kapal rongsok ini bau amis ikan semua. Bikin aku mual setengah mati. Kau ngapain sih nyuruh aku keluar tengah malam begini? Kuku baruku bisa rusak nih. Sayang, coba lihat. Ini semua ikan kakap kuning liar. Satu jaring ini nilainya minimal ratusan ribu yuan. Jangankan cuma beli tas, besok langsung aku bawa kau ganti mobil baru. Ya ampun, banyak banget. Dave, kau memang hebat. Tapi, gimana dengan si miskin Lin Yuan itu? Bukannya ikan-ikan ini dia yang jaring. Kalau dikasih 20%, itu puluhan ribu yuan. Loh, aku sih tidak rela. Bagi ke dia. Si sampah yang buat makan saja tidak mampu itu. Mana pantas dapat uangku? Lili, Kak Davei. Tarik aku ke atas. Ayahku masih menunggu uang ini untuk biaya operasi. Aduh, narik kau ke atas. Bapakmu yang pincang itu harusnya sudah lama mati. Ngapain buang-buang uang buat berobat? Terus, istrimu Shen Wanyin yang setiap hari cuma pakai baju murahan. Lihatnya saja bikin muak Lin Yuan. Uang ratusan ribu ini bakal sia-sia kalau dikasih ke keluargamu. Mending buat belikan aku beberapa tas mewah. Dengar tidak kau? Turunlah ke neraka, sana jadi pupuk ikan. Hahaha. Lin Davei, Lili. Kalian pasangan keparat ini pasti akan mati mengenaskan. Tolong, aku tidak bisa berenang. Yuan, makanlah yang banyak, biar besok punya tenaga buat melaut ayah tidak lapar. Lin Yuan, peganglah ini. Kalau ada keadaan darurat di laut, bisa kau tukar dengan uang untuk menyelamatkan nyawamu. Ayah, cepat pulang. Ya, Yaya menunggumu menceritakan kisah paus raksasa. Tidak, aku tidak boleh mati. Kalau aku mati, bagaimana dengan biaya operasi ayah? Wan Yin dan Yaya pasti akan ditindas habis-habisan oleh mereka. Aku harus tetap hidup. Apa yang terjadi? Napasku tidak sesak lagi. Aku bisa bernapas di dalam air. Astaga, ada monster besar. Monster besar yang bercahaya. Itu bukan makanan. Aroma tubuhnya mengerikan sekali. Cepat lari, lari. Siapa-siapa yang bicara? Aku bisa mengerti bahasa ikan. Mungkinkah saat manusia berada dalam situasi putus asa, potensi terpendamnya benar-benar bisa bangkit? Dengarkan panggilanku. Datanglah yang paling cepat kepadaku. Bawa aku pulang. Rajaku, hamba menjawab panggilan Anda. Apa perintah Anda? Antar aku kembali ke daratan. Gunakan kecepatan maksimalmu. Sesuai perintah, Rajaku berpeganganlah yang erat. Lin Davei Lili. Tunggu saja sampai aku kembali. Aku akan membuat kalian memuntahkan semua yang sudah kalian telan, beserta dengan bunganya. Rajaku, kita hampir tiba di perairan dangkal. Wan Yin Yaya ayah. Kalian harus menungguku. Jangan lakukan hal bodoh. Kakak. Gawat, ada masalah besar. Jiang Wuo, ada apa? Apa Yuan dan yang lainnya terkena badai? Paman kedua, apa Kak Davei tidak pulang bersama kalian? Di mana Lin Yuan suamiku? Wan Yin kakak. Yuan dia tidak selamat. Apa katamu? Apa yang terjadi pada Yuan? Badai di laut terlalu besar. Saat menarik jaring, katrolnya putus. Kaki Yuan terpeleset. Dia langsung jatuh ke laut dalam. Davei sudah berusaha menyelamatkannya. Tapi ombaknya terlalu besar. Dalam sekejap, dia sudah hilang. Tidak mungkin ini, tidak mungkin. Waktu Lin Yuan pergi, dia masih bilang, mau bawakan ikan besar untuk Yaya. Paman kedua bohong. Aku mau ayah. Omong kosong, ayahku bisa berenang. Kakak Wan Xin. Yang sudah tiada tidak bisa hidup kembali. Hasil tangkapan ikan di kapal, Davei, juga sudah tidak sanggup mengurusnya. Semuanya hilang. Keluarga kami juga rugi besar. Uang 2.000 yuan ini, anggap saja pemberian dariku dan Davei. Sebagai sedikit uang kompensasi untuk kalian, bersiap-siaplah untuk mengurus pemakamannya. Bawa pergi uangmu. Kalau masih hidup, aku harus melihat orangnya. Kalau sudah mati, aku harus melihat mayatnya. Lin Yuan pasti belum mati. Aku tidak percaya. Ya ampun. Bau apa ini di dalam rumah? Asam dan busuk sekali. Baunya seperti ikan mati dan udang busuk. Davei, kenapa kau memaksaku datang ke sarang gembel ini? Sepatu hak tinggi baruku. Jadi kena lumpur semua. Tahan sedikit, sayang. Sepupuku ini sudah tiada. Sebagai kakak tertuanya, aku harus datang menjenguk janda dan anak yatim ini, kan?
Da Fei, paman keduamu bilang Yuan jatuh ke laut. Katakan yang sejujurnya pada paman. Sebenarnya apa yang terjadi? Kemampuan renang Yuan memang biasa saja, tapi dia selalu memakai tali pengaman setiap kali melaut. Paman, apa aku yang salah dalam hal ini? Angin dan ombak di laut sangat besar. Lin Yuan sendiri yang ceroboh. Dia tidak mengunci tali pengamannya dengan kuat. Waktu mengangkat jaring, mesin kerekannya macet. Dia malah sok jagoan mau menariknya sendiri. Akibatnya dia terpeleset dan jatuh ke laut. HMPH, kakak. Da Fei demi menyelamatkan Yuanzi dari keluargamu itu, bahkan merelakan jaring ikan seharga puluhan ribu. Jaring impor itu pun rela dia potong. Bukan cuma jaringnya yang hilang, mesin penarik jaring di kapal juga ikut terbakar. Kerugiannya besar sekali. Benar itu, gara-gara menolongnya, Da Fei hampir saja kehilangan nyawanya sendiri. Kami tidak menuntut kalian ganti rugi jaring, dan uang mesin saja sudah sangat bagus. Kalian malah tidak tahu malu menangis-nangis di sini. Jaringnya putus. Lalu bagaimana dengan setumpuk penuh ikan kakap kuning liar di dek kapal kalian itu? Jangan pikir aku tidak tahu. Aku dengar dari Paman Wang di sebelah. Waktu kapal Kak Da Fei bersandar, garis air kapalnya sangat dalam. Kapalnya pasti bermuatan penuh. Kalian cuma membawa uang 2.000 untuk membeli nyawa suamiku. Adik ipar, makan boleh sembarangan. Tapi bicara jangan sembarangan. Ikan kakap kuning dari mana? Itu jelas-jelas batu pemberat, yang aku taruh di jaring untuk menyeimbangkan kapal. Lin Yuan mengalami kecelakaan. Aku juga sangat bersedih, tapi uang ini adalah uang santunan, yang diberikan sesuai dengan aturan yang ada. Terserah kamu mau menerimanya atau tidak. Wan Yin kepergian Yuanzi memang mendadak. Bagaimana kamu akan menghidupi anakmu nanti? Da Fei kenal dengan bos pasar makanan laut di kota. Di sana gajinya tinggi dan pekerjaannya juga terjamin. Bagaimana kalau kamu kerja di sana? Sebagai tenaga serabutan shift malam, walaupun kotor dan melelahkan, tapi itu lebih baik daripada keluargamu kelaparan. Itu lebih baik daripada kelaparan di rumah, kan? Jiang Wuo, apa kalian sudah tidak punya hati nurani? Yuan anakku belum jelas nasibnya. Kalau kalian tidak mau bantu mencarinya juga tidak apa-apa. Tapi sekarang kalian malah datang ke sini dan bicara sembarangan. Kalian ini benar-benar mau mendorong kami ke jalan buntu. Ya, sudahlah, jangan berlindung di balik usia tuamu di sini. Kami ini punya niat baik datang untuk memberi kalian uang dan menunjukkan jalan keluar. Tapi kalian malah menuduh balik kami, ya. Ayah, jangan buang-buang emosi demi mereka. Hati-hati dengan tekanan darah ayah. Orang jahat, kalian semua orang jahat. Keluar dari rumahku. Berisik sekali. Sen Wanyin, aku tegaskan padamu hari ini. Sertifikat tanah lama dari rumah reot ini, dulu separuhnya adalah milik ayahku. Karena Lin Yuan sudah tidak mungkin kembali, kalian juga tidak akan bisa tinggal dengan tenang di rumah ini. Lebih baik kalian cepat pikirkan jalan keluarnya. Siapa yang barusan kamu suruh pergi? Lin. Lari, Da Fei. Mayat hidup, dia kembali untuk menuntut nyawa kita. Yuan anakku, bukankah kamu jatuh ke dalam palung laut Damago? Lin Yuan, kamu belum mati. Kamu sungguh belum mati. Aku sudah tahu kamu tidak akan meninggalkan aku dan Yaya. Ayah, pukul orang jahat itu. Syukurlah, Tuhan memberkati. Dewa Naga memberkati kita. Kak Da Fei, melihatku masih hidup. Apa kamu merasa sangat kecewa? Lin Yuan, jangan berlagak menakut-nakuti di sini. Nyawamu saja yang kuat sampai bisa berenang kembali. Anggap saja kamu sedang beruntung. Apa kamu tahu kalau demi mencarimu? Jaringku sampai rusak semua. Hahaha. Demi mencariku. Lin Da Fei. Perlu kuulangi kata-katamu di dek kapal tadi. Kata demi kata di depan paman kedua. Kau bicara omong kosong apa? Mati sana kau. Kalau kau mati, seluruh ikan di kapal ini akan jadi milikku seorang. Kenapa? Satu jaringmu yang bernilai ratusan ribu. Ikan kroaker kuning liar kualitas super itu. Kok secepat ini malah jadi batu pemberat kapal? Paman ketiga, Kak Da Fei. Aku, Lin Yuan, sudah bekerja mempertaruhkan nyawa di laut untuk keluarga Lin kalian selama 5 tahun. Semua pekerjaan kotor dan melelahkan, aku yang kerjakan. Hasil tangkapan yang kutukar dengan nyawa, malah ingin kalian telan sendiri. Dan kalian bahkan ingin menendangku ke laut jadi makanan ikan. Yuan, jangan sembarangan memfitnah. Da Fei itu sepupu kandungmu. Mana mungkin dia mencelakaimu? Karena kau tidak apa-apa, uang 2.000 ini anggap saja sebagai pelipur laramu. Kita anggap masalah ini selesai. Pelipur lara, nyawaku cuma ditukar dengan uang 2.000 ini. Lin Jiangwo, Lin Da Fei. Kalian dengar baik-baik. Mulai hari ini,
Aku, Lin Yuan, putus hubungan dengan keluarga kalian. Setengah kapal ikan kroaker kuning yang jadi milikku itu. Anggap saja uang sumbangan untuk beli peti mati kalian. Mulai sekarang, kita punya jalan masing-masing. Jangan saling ikut campur lagi. Kalau kalian berani mengganggu Wan Yin dan ayahku, aku jamin akan membuat kalian tidak akan bisa melaut lagi seumur hidup. Lin Yuan, dasar bocah keparat. Awas kau, ya. Berani menyinggungku. Aku ingin lihat di seluruh desa ini. Bos kapal mana yang berani mempekerjakanmu? Tunggu saja sampai seluruh keluargamu mati kelaparan. Ayah, maafkan aku. Anakmu ini tidak berbakti. Sudah membuat ayah khawatir dan ketakutan. Syukurlah kalau kau sudah pulang. Syukurlah kamu sudah pulang. Selama kamu masih hidup, itu lebih penting dari apapun. Lin Yuan, apa yang dikatakan Dafei dan yang lainnya itu benar. Kapal yang penuh dengan ikan kakap kuning itu. Tega sekali mereka berbuat begitu. Itu benar. Wan Yin, selama 5 tahun ini, kita terus-menerus diperas dan dipekerjakan seperti budak oleh mereka. Sekarang aku sudah sadar sepenuhnya. Bekerja untuk orang lain, nyawa kita pun tidak aman. Yuan, memang lega rasanya kamu putus hubungan dengan mereka. Tapi Paman Dafei itu adalah pengurus asosiasi nelayan di kota. Kalau dia sudah turun tangan, kita tidak akan bisa menyewa kapal. Keluarga kita sekarang, jangankan kapal, rakit bambu rongsok saja tidak punya. Kita bahkan tidak mampu membeli jaring sekecil telapak tangan. Lalu ke depannya, pakai apa kita melaut? Ayah, Wan Xin, kalian tenang saja. Kata siapa menangkap ikan harus pakai jaring. Kata siapa melaut harus punya kapal besar. Lin Yuan, apa maksud ucapanmu itu? Tenang saja, mulai hari ini. Selama aku melaut, aku tidak akan pernah membiarkan keluarga kita hidup miskin satu hari pun lagi. Yuan, ini ada uang 12.000 yuan. Niatnya uang ini mau dipakai ke rumah sakit besar di kota untuk melepas pen baja di kakiku yang pincang ini. Karena sekarang kamu mau bekerja sendiri, tidak mungkin kalau tidak ada kapal. Pakailah uang ini untuk membeli kapal kecil. Ayah, itu sama sekali tidak boleh. Setiap kali cuaca mendung dan hujan, kaki ayah sakit sampai tidak bisa berjalan. Ini uang penyelamat nyawa ayah. Mana mungkin aku memakainya? Biar aku sendiri yang cari cara untuk beli kapal. Jangan konyol. Pamannya Dafei sudah menyebar ancaman di kota. Siapa yang berani meminjamkan kapal atau menyewakan jaring padamu? Sama saja dengan mencari gara-gara dengan asosiasi nelayan. Kalau kamu tidak beli kapal sendiri, apa kamu benar-benar mau membiarkan keluarga kita mati kelaparan? Bapak sudah tua. Kaki ini cacat ya biarkan saja cacat, tapi kamu masih muda, keluarga ini bergantung padamu. Lin Yuan, di sini ada 8.000, ditambah dengan uang Bapak, totalnya jadi 20.000. Kita pergi ke dermaga tua yang terbengkalai itu, pasti bisa dapat perahu kayu bekas di sana. Wan Yin, gelang perak bawaan pernikahanmu dulu, lalu peninggalan dari ibuku. Cincin emas tua itu, di mana sekarang? Kamu pergi ke pegadaian di kota pagi-pagi buta ya? Perhiasan itu kan benda mati. Yang penting itu manusia yang masih hidup. Selama ada kamu, selama keluarga kita selalu aman dan sehat. Itu jauh lebih berharga dari perhiasan apapun. Kemarin kamu bilang, mau menjadikan seluruh lautan ini sebagai tambak ikanmu. Aku percaya padamu. Papa, Yaya juga punya uang. Kanyaya ini, semuanya buat Papa beli kapal besar. Bapak, Wan Niang, Yaya. Kalian tenang saja, uang ini akan kuterima, aku bersumpah. Ini adalah terakhir kalinya keluarga kita hidup melarat. Bulan depan, aku akan menebus kembali cincin emas Wan Niang. Lalu aku akan bawa Bapak ke ibu kota provinsi, ke rumah sakit terbaik untuk mengobati kaki Bapak. Ayo, Wan Niang, kita pergi beli kapal. Yuan, soal Dafei yang menendangmu ke laut itu. Beritanya sudah tersebar ke seluruh kota. Syukurlah kamu selamat, umurmu memang panjang. Tapi pamannya Dafei sudah memberi perintah keras. Kapalmu dilarang bersandar di dermaga baru kota. Kamu malah datang ke dermaga rongsokanku ini untuk beli kapal. Apa kamu benar-benar mau melawan mereka sampai akhir? Paman Chen, kapal walet laut ini dulunya milik paman, kan? Memang sudah agak tua, tapi lunasnya masih utuh. Mesinnya juga masih bisa dipakai kalau diperbaiki. Harga pas 18.000, aku beli. Kapal ini sudah menemaniku belasan tahun, walaupun sudah bobrok, tapi dia sudah tahan banting lewati badai besar. Tapi, Nak Yuan, paman harus mengingatkanmu, Dafei dan kawan-kawannya sekarang semuanya memakai kapal pukat baja yang panjangnya belasan meter. Tenaganya besar dan jaringnya juga dalam. Kalau kamu pakai kapal kayu rongsokan begini, bahkan mesin penarik jaring pun tidak ada. Bagaimana kamu bisa berebut ikan dengan mereka? Lin Yuan, apa kapal ini aman dibawa ke laut dalam? Bagaimana kalau kita kumpulkan uang lagi? Paman Chen, uang untuk beli kapalnya sudah kubawa.
Soal bagaimana aku berebut ikan dengan mereka. Aku tidak hanya akan merebutnya, aku juga akan membuat mereka bahkan tidak bisa menangkap seekor ikan kecil pun. Hah, anak muda memang pantang mundur. Baiklah, 18.000. Kapal ini jadi milikmu. Di tangkinya masih ada setengah tong solar. Anggap saja itu hadiah dariku untukmu. Nak Yuan, badai di lautan itu tidak kenal ampun. Kamu harus berhati-hati, ya. Nak Yuan, jangan berlayar terlalu jauh. Kalau cuacanya memburuk, cepatlah putar balik. Keselamatan itu nomor 1. Ayah, ibu. Tangkap ikan yang sangat besar untuk dibawa pulang. Ya, Yaya akan tunggu ayah dan ibu untuk makan malam. Ayah, bawa Yaya pulang saja, anginnya kencang. Nanti sore kami akan pulang membawa tangkapan penuh. Wan Yin. Padahal baru kemarin kamu mengira aku sudah ditelan lautan. Hari ini kamu berani ikut aku melaut. Kamu tidak takut? Takut. Melihat air laut yang gelap gulita saja aku sudah gemetar. Tapi Lin Yuan, di mana ada kamu, disitulah aku berada. Sekalipun kapal butut ini benar-benar tenggelam hari ini, setidaknya kita sekeluarga, yang bertiga ini bisa berkumpul di tempat Raja Naga. Asalkan kita tidak berpisah, aku tidak takut pada apapun. Istriku sayang, pegangan yang erat. Lin Yuan, arus air di sini terlalu deras. Lagi pula, di kapal kita tidak ada jaring ikan sama sekali. Radar pendeteksi ikannya juga rusak. Bagaimana kita bisa menangkap ikan? Wan Yin, hanya nelayan biasa yang membutuhkan jaring ikan dan radar. Sedangkan aku, hanya butuh ini. Inilah kekuatan penguasa lautan. Ini bahkan jauh lebih hebat dibandingkan sonar. 10.000 kali lipat lebih luar biasa. Pindai sekarang, cari yang paling mahal. Bagaimana mungkin? Lin Yuan, kamu kenapa? Sebenarnya apa yang kamu lihat? Wan Yin, cepat siapkan semua tangki air kosong di kapal ini dan buka semuanya. Siapkan jaring serok. Tepat di bawah kita, di dalam gua karang sedalam 60 meter, ada sarang emas lunak yang legendaris. Dan tidak hanya satu ekor, tapi ada segerombolan penuh ikan kerapu lodi liar. Ternyata ini adalah jenis yang sangat langka, kerapu lodi merah liar murni. Satu ekor ini beratnya setidaknya hampir 2 kilogram. Di pasaran, ikan ini dijuluki sebagai emas lunak. Setengah kilonya saja bisa laku sampai ribuan yuan. Di sini setidaknya ada ratusan ekor. Lin Yuan, bukankah ikan kerapu lodi itu hidup di terumbu karang laut dalam? Mereka sama sekali tidak mau muncul ke permukaan. Perahu butut kita ini bahkan tidak punya mesin kerek. Bagaimana cara menangkapnya? Walaupun kemarin aku memakai sisa uang beberapa ratus yuan untuk membeli jala lempar, tapi jala itu paling-paling cuma bisa mencapai kedalaman 2 atau 3 meter saja. Wan Yin, keluarkan jala lemparnya, dan siapkan tangki ikannya. Semuanya, cepat keluar dan berenanglah ke atas. Lin Yuan, ada pergerakan di dalam air. Apa jangan-jangan ada hiu besar yang datang? Sekarang saatnya. Wan Yin, lemparkan jalanya. Ya Tuhan, ikan-ikannya melompat sendiri ke dalam jala. Lin Yuan, bagaimana ini bisa terjadi? Hahaha, Dewa Naga sedang memberikan rezeki pada kita. Susah kalau tidak menjadi kaya raya. Sayang, bantu tarik. 1, 2, tarik. 1 ekor, 2 ekor, 5 ekor. Semuanya tangkapan besar. Tidak ada satupun yang beratnya di bawah 1,5 kilogram. Lin Yuan, apa kita sedang bermimpi? Hasil satu jala ini saja sudah setara dengan penghasilan orang lain selama setengah tahun. Bermimpi, pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Sudah kubilang, hari ini aku akan membuat mereka memuntahkan semua yang telah mereka ambil beserta bunganya. Ayo lanjutkan melempar jala. Sayang, kapal kita sudah penuh muatan. Ayo kita pulang. Kita pergi menjual ikan ini ke dermaga baru di pusat kota. Kak Dafei, walaupun jala hari ini tidak menangkap ikan kakap kuning besar, tapi kumpulan ikan layur dan cumi-cumi ini pasti bisa terjual dengan harga yang bagus, kan? Tas LE6 yang kau janjikan untukku. Jangan sampai kau mengingkarinya loh ya. Tas itu bukan apa-apa. Hahaha, pamanku sudah bilang. Mulai sekarang, posisi yang paling bagus di dermaga ini akan menjadi milikku. Si pecundang Lin Yuan itu sudah mampus. Lautan ini adalah wilayah kekuasaan gue, Lin Dafei. Ya elah, dari mana datangnya kapal rongsokan ini?
Asap hitamnya bikin sesak napas tahu. Lu pada ngerti aturan gak sih? Apa tempat sandar ini, emangnya pantas dipakai sama gembel kayak kalian? Kenapa rupanya? Emangnya laut ini punya nenek moyang lu, Linda Fei? Emangnya dermaga ini juga punya keluarga lu? Sampai gue nggak boleh sandar di sini, Lin Yuan. Sialan, lu beneran nekat beli kapal rongsok buat melaut. Gue kira lu udah pasrah sambil pelukan sama bapak lu yang pincang itu, terus lompat ke laut buat bunuh diri. Yuan, jadi orang itu harus sadar diri. Kapal Haiyan rongsokan milik lu ini dikasih gratis sama si buta Chen aja, gue ogah nerimanya. Haha, gimana? Hari ini melaut cuma buat makan angin doang terus pulang tangan kosong. Ya, lo, ini kan si Yuan dari keluarga Lin. Dengar-dengar kemarin jatuh ke laut tapi masih hidup. Katanya ribut sama Da Fei dan sekarang mau nekat kerja sendiri. Bener banget. Mau kerja sendiri cuma modal kapal yang mesin jaringnya Aja nggak ada, dasar kapal kayu rongsok, cih. buat cari rumput laut di laut dangkal aja nggak bakal nutup uang bensinnya. Hahaha. Shen Wanyin, coba lu ngaca, kelihatan gembel banget. Mau-maunya lu ngikutin pria pecundang kayak dia, mau jadi apa masa depan lu? Di kapal kalian bahkan gak ada jaring ikan sama sekali. Jangan-jangan kalian ke tengah laut cuma buat mungut rumput laut sisa buat makan malam. Ya, gimana kalau gue minta Kak Da Fei sedekah 2 ekor ikan mati buat kalian bikin sup di rumah? Haha. Lin Yuan, jangan salahin gue sebagai kakak kalau nggak ngingetin lu, ya. Paman gue kerja di kantor manajemen di depan sana. Buat bayar biaya sandar kapal rongsok ini aja, lu pasti nggak bakal mampu, kan? Kalau lu tahu diri, mending buruan minggat dari dermaga baru ini. Jangan bikin malu diri sendiri di sini. Kak Da Fei, kamu benar. Kapal bututku ini memang tidak ada jaring pukaknya, tidak ada katrol juga. Tapi, apa menangkap ikan itu butuh barang-barang rongsokan seperti itu? Hahaha, semuanya, coba dengar. Omong kosong apa yang dibualkan si pecundang ini, menangkap ikan tanpa jaring. Memangnya ikan-ikan itu bakal lompat sendiri ke kapalmu? Kalau hari ini kamu bisa mengeluarkan satu saja tangkapan mahal dari palka bututmu itu, aku bakal langsung meminum abis air laut di dermaga ini. Kak Da Fei, jangan mempersulitnya lah. Siapa tahu dia cuma pakai tangan buat menangkap 2 ekor kepiting busuk, terus mau dijual layaknya barang berharga, kan? Sudahlah, sudah. Jangan pada ribut. Anak muda, jangan menghalangi orang lain membongkar muatan. Kalau kamu memang bawa barang, cepat tunjukkan padaku sekarang. Kalau cuma ikan dan udang kecil yang tidak berharga, cepat bawa kapalmu pergi dari sini. Jangan menunda waktuku untuk menerima barang mewah dari Da Fei. Bos Wang. Aku sama sekali tidak tertarik dengan ikan dan udang murahan. Aku cuma takut, kalau barangku ini ditunjukkan, uang tunai yang bos bawa tidak cukup untuk membayarnya. Masih saja keras kepala kau, Lin Yuan. Kalau hari ini kau tidak bisa menunjukkan hasil tangkapanmu, aku akan menyuruh orang menghancurkan kapalmu ini. Buka palkanya. Biar semua orang menertawakan lelucon si gembel ini. Boleh saja, buka lebar-lebar mata sombong kalian itu dan lihatlah baik-baik. Kerapu sunu. Kerapu sunu merah tangkapan liar yang asli. Lihat ukuran dan kegesitannya, palkanya sampai penuh. Gila, palkanya benar-benar penuh. Penuh dengan kerapu sunu liar. Tidak mungkin. Ini jelas tidak mungkin. Kualitas super, ini benar-benar kualitas tingkat dewa. Lihat saja warna sirip ikannya ini. Asli tangkapan liar, ini benar-benar tangkapan liar. Ya Tuhan. Dari mana kau dapat barang seberharga emas ini? Bos Wang, kalau soal hasil laut, semua tergantung kemampuan masing-masing. Bos sebut saja, sanggup beli semua barang ini atau tidak? Biar sampai bangkrut pun, aku pasti akan memborong semuanya. Saudara Lin Yuan. Hari ini aku keluar buru-buru. Di tas cuma bawa uang tunai 20.000. Aku pilih 20 ekor yang paling besar dulu, untuk dikirim ke hotel bintang 5 di kota, mereka sedang butuh mendesak. Sisanya, tolong simpan buatku. Aku akan segera telepon bagian keuangan untuk transfer, dan memanggil truk pendingin kemari. Saudaraku, uang 20.000 ini kita lunasi sekarang juga, tidak akan kurang sepeser pun. Sisanya kita hitung total besok pagi-pagi sekali. Bagaimana, kau setuju, Bang Da Fei? Tadi siapa ya yang bilang, kalau aku bisa menangkap satu saja tangkapan yang berharga, dia bakal meminum abis air laut di dermaga ini. Hahaha, Da Fei, si Lin Yuan bukan cuma berhasil menangkapnya, tapi semuanya ikan kerapu merah. Tawaran kerjamu yang murahan itu, buat bawain sepatunya saja tidak pantas. Benar itu, Da Fei. Omonganmu tadi. Kami semua dengar dengan jelas, lo. Air laut ini mau kau minum dengan cara dikukus, atau dimasak kecap nih. Hahaha. Bohong, ini pasti bohong.
Dia bahkan tidak bawa jaring satupun. Mana mungkin bisa menangkap kerapu merah, Lin Yuan? Kau pasti mencuri dari rawai pancing milik orang lain, kan? Benar, kau pasti mencurinya. Aku akan lapor polisi dan mengadukanmu. Lin Dafei. Kalau kau berani bicara omong kosong lagi, hari ini juga aku akan membuatmu berdarah-darah. Utangmu karena telah mencuri hasil tangkapanku, dan menendangku jatuh ke laut. Aku belum bikin perhitungan sama kamu. Berani-beraninya kamu menyebar fitnah di sini. Lin Yuan. Kamu awas kamu ya. Urusan kita belum selesai. Dafei, kamu ini benar-benar tidak berguna. Lawan orang biasa saja kamu tidak sanggup. Tas bermerek yang aku mau. Sekarang gagal total deh. Dafei. Hahaha. Lin Yuan, dengan tabungan sebanyak ini, kita bukan cuma bisa mengembalikan uang pensiun ayah saja, tapi juga bisa menebus perhiasanku kembali. Dasar bodoh, besok kita akan tebus perhiasanmu. Hari ini kita harus benar-benar memanjakan diri kita dulu. Ayo, kita pergi beli daging. Bos, daging samcan yang paling berlemak ini. Dan semua iga itu, tolong bungkus semuanya ya. Tambah 1 bebek panggang juga. Dan 2 ekor ayam utuh. Anak muda, kamu beli banyak sekali. Ada acara hajatan di rumah ya? Hajatan, ini kabar bahagia yang luar biasa besar. Lin Yuan, arak ini terlalu mahal. Biasanya ayah minum yang harganya 2 yuan. Arak eceran saja sudah cukup kok. Dulu kan kita tidak punya uang. Sekarang suamimu ini sudah bisa menghasilkan uang. Masa aku masih membiarkan ayah minum arak murahan itu? Kuponnya juga ada kok. Bos, tolong bungkus yang itu juga. Dulu, setiap kali Yaya lewat sini, matanya sampai tidak bisa lepas menatapnya. Kalau dia melihat gaun ini, dia pasti akan kegirangan sekali. Wan Yin, percayalah padaku. Ini baru permulaannya saja. Kedepannya aku akan membuat kalian hidup dengan kehidupan yang bahkan membuat Pak Camat iri. Kakek, lihat deh. Yaya mirip tidak? Seperti putri kecil yang ada di TV. Ayah yang membelikannya untuk Yaya loh. Nak Yuan, kalian ini habis merampok bank ya? Kenapa beli barang sebanyak ini? Lalu uang untuk beli kapalnya bagaimana? Ayah, kami tidak merampok bank. Ini hasil jerih payah Lin Yuan melaut hari ini. Ini baru sebagian kecil saja. Lin Yuan sudah sukses sekarang. Dia menemukan sarang besar ikan kerapu sunu liar. Keluarga kita tidak perlu hidup melarat lagi. Ke kerapu sunu. Ya Tuhan. Dewa Naga benar-benar menunjukkan kuasanya. Dewa Naga sungguh memberkati kita. Ayah, selama 5 tahun ini anakmu tidak berguna. Membuat ayah yang sudah sepuh ikut menderita. Arak ini aku persembahkan untuk ayah, tenang saja. Mulai saat ini, selama aku, Lin Yuan, bisa makan daging, aku tidak akan membiarkan ayah, Wan Yin, dan Yaya, hanya minum kuahnya. Minggu depan, aku akan membawa ayah ke ibu kota provinsi, untuk mengangkat pen baja di kaki ayah. Bagus-bagus. Haha, keturunan keluarga Lin memang bukan pengecut. Nak, ayah tidak sia-sia membesarkanmu. Ayah sangat bahagia. Kemarin dapat kerapu sunu. Hari ini ikan kroaker kuning. Kalau semua tangkapan ini terjual, paling tidak bisa dapat 100.000 lebih. Sudah saatnya mempertimbangkan ganti kapal. Kapal besi besar dengan peralatan otomatis. Ada apa ini? Kemana perginya Bos Wang? Lin Yuan. Berani-beraninya kau kembali. Bukannya kemarin kau sangat sombong. Hari ini aku ingin lihat, dengan sekapal ikan sampahmu itu, di kota ini, siapa yang berani beli walau cuma setengah ekor. Jadi kau yang bernama Lin Yuan, berani-beraninya menamparkan keponakanku di wilayahku sendiri. Bocah, riwayatmu sudah tamat, Bocah, tamat sudah riwayatmu, HMPH. Lin Yuan. Ikan kerapu hari ini, ukurannya lebih besar dari kemarin. Kualitasnya juga lebih bagus. Bos Wang kemarin bilang mau borong semuanya. Hari ini kita pasti bisa mengumpulkan sisa uang untuk kapal besi besar itu. Tenang saja, Bos Wang itu pebisnis cerdik. Barang kualitas super begini pasti dia incar. Bos Wang, mobil pendinginnya sudah siap, kan? Barang hari ini jauh lebih mantap dari kemarin. Ayo cepat ditimbang dan dibayar. Saudara Lin Yuan, maafkan aku. Barang kalian ini, aku sungguh tidak berani terima. Sebaiknya kalian cepat pergilah ke dermaga lain saja. Bos Wang, bukankah kita sudah sepakat kemarin? Kami pergi melaut semalaman, demi mencarikan barang ini untuk Anda. Kenapa tiba-tiba dibatalkan? Apa karena masalah harga? Kita masih bisa membicarakannya, kok. Aduh, Nona besar. Ini sama sekali bukan soal uang. Ada orang yang memberi perintah, hari ini di dermaga ini. Kalau ada yang berani beli tangkapan keluarga Lin, walaupun cuma selembar sisik ikan, besok dia akan ditenggelamkan ke laut untuk jadi makanan hiu. Aku punya keluarga yang harus dihidupi. Aku tidak berani mempertaruhkan nyawa.
Bos Wang. Kau tahu diri juga rupanya. Kalau kau berani mengeluarkan uang sepeser pun, semua mobil pendingin milikmu itu, hari ini juga akan kuubah jadi besi rongsokan. Wah wah, bukankah ini orang yang kemarin baru dapat 20.000? Lalu sombongnya sampai setinggi langit. Shen Wanyin, ada apa? Hari ini jualanmu tidak laku. Ya, pantas saja lu miskin seumur hidup. Lin Dafei, apa maksud lu? Memutus jalan rezeki orang, itu sama saja dengan membunuh orang tuanya. Lu pikir laut ini milik keluarga lu? Hari ini gue bakal ngasih tahu lu sejelas-jelasnya. Mulai jam 8 pagi ini. Paman gue, Zhao Dahai, sudah memakai perusahaan perikanan Sihai miliknya untuk memborong seluruh dermaga di kota ini. Ini yang namanya hak eksklusif, monopoli total. Di sini, gue yang bikin aturan. Tanpa persetujuan dari gue, Lin Dafei, ikan-ikan di kapal lu ini, biarpun membusuk dan belatungan di dalam palka, nggak akan ada satupun yang bisa terjual. Sial. Ini benar-benar keterlaluan. Pamannya Dafei mengumpulkan segerombolan preman kampung dan merebut dermaga ini secara paksa. Bukannya ini sama saja mematikan mata pencaharian kita? Kasihan si Yuan, dia benar-benar sial. Dari sekian banyak orang, kenapa dia harus berurusan dengan para preman itu? Sayang sekali ikan kerapu mahal di kapalnya itu. Lin Yuan, oh Lin Yuan, sebagai abang sepupumu, gue juga nggak mau menghancurkan hidup lu sepenuhnya. Bagaimanapun juga, kita ini keluarga, ikatan darah kita nggak akan pernah putus. Cepat katakan maumu. Semua tangkapan lu ini, pedagang ikan lain nggak ada yang berani beli. Biar perusahaan perikanan Sihai gue yang ambil. Demi menghargai paman kedua, gue kasih lu sedikit kelonggaran. Semua ikan kerapu sunu di palka lu ini, bakal gue borong dengan harga rongsokan. 2 yuan per setengah kilonya. 2 yuan. Lin Dafei, di mana hati nurani lu? Ini ikan kerapu sunu liar dari laut dalam. Harga pasaran paling murah saja, 800 sampai 1000 yuan per kilonya. Tapi kau cuma tawar 2 yuan. Ini sih namanya merampok. Hahaha. Aduh, Wan Yan, kau ini kok tidak tahu diuntung. Sih, 2 yuan per kilonya itu sudah sangat menghargai kalian. Kalau bukan karena Bang Dafei berbaik hati, ikan-ikan rongsokan kalian ini pasti sudah dibuang ke laut buat makanan kura-kura. 2 yuan per kilonya. Satu kapal ini setidaknya bisa laku sekitar 100-an yuan. Cukuplah buat keluarga kalian beli beberapa karung beras murah. Cepat berlutut dan berterima kasihlah. Lin Yuan, jangan melunjak kau, ya. Hari ini aku memang mau merampok. Kau mau apa? Hah? Kalau mau jual, ambil 200 yuan ini lalu enyah. Kalau tidak, hari ini juga, kalian dan kapal ini akan kuhancurkan berkeping-keping. Biar kalian bertiga jadi pengemis di jalanan. Lin Dafei. Coba saja kalau kau berani. Aku jamin, sebelum kau menghancurkan kapalku, pisauku ini akan mengiris setiap kilo daging di tubuhmu. Seharga 2 yuan per kilonya, akan kuiris sepotong demi sepotong. Brengsek, gembel miskin saja berani melawan. Serang dia, patahkan dulu kakinya. Rebut semua ikannya, cepat serang. Astaga, cepat minggir. Ini mobil siapa? Bagaimana bisa kota kumuh kita ini kedatangan mobil sport semewah ini? 2 yuan per kilonya. Siapa yang memberi kalian keberanian? Berani merampok di siang bolong begini? Hah, kalian mau merampas makanan laut super incaranku? Kau ini siapa? Hah? Cuma bawa mobil sport rongsok saja sudah berani ikut campur urusan gue. Kalian tidak dengar apa yang baru saja gue bilang. Dermaga ini sudah diborong oleh pamanku, Zhao Dahai dari perikanan Sihai. Peduli amat kalian ini siapa? Cepat enyah dari hadapanku. Laslah. Jaga mulutmu itu. Kalau kau berani tidak sopan lagi pada bos Su, akan kupotong lidahmu untuk makanan anjing. Ah, Kak Dafei, Zhao Dahai. Jangankan dia yang cuma wakil ketua asosiasi perikanan kota. Bahkan bos di belakangnya saja kalau bertemu denganku harus bersikap sangat sopan dan memanggilku Bos Su. Ya ampun. Dia itu pemilik restoran makanan laut paling mewah di kota ini, Bos Su Siking dari Hai Yue Hui, putri sulung dari keluarga Su, orang terkaya di kota. Pantas saja dia sangat berwibawa. Zhao Dahai di hadapannya itu bahkan tidak lebih dari sekadar semut kecil. Bos Su, saya tidak tahu kalau Anda yang datang. Saya yang salah, saya pantas dihukum. Kualitas super. Ini benar-benar kualitas super.
Sebelumnya aku menerima pesan singkat yang diam-diam dikirimkan oleh Bos Wang. Katanya di sini ada barang bagus yang langka dalam 100 tahun. Awalnya aku kira dia cuma membesar-besarkan saja. Tidak disangka ternyata memang benar. Bos Su punya mata yang tajam. Semua tangkapan ini aku dapatkan di pinggiran laut dalam, hasil tangkapanku sendiri dengan jaring lempar. Totalnya ada 12 tangki air. Semuanya masih sangat segar, dan tidak ada luka jaring sama sekali. Kau boleh juga. Untuk barang seperti ini di pasaran, harga belinya paling tinggi 800 per kati. Tapi ikanmu ini sangat segar, dan kualitasnya benar-benar luar biasa. Kebetulan sekali ini bisa memenuhi kebutuhan restoran highway milikku. Untuk jamuan kenegaraan kelas atas malam ini, aku akan borong semuanya dengan harga 1.500 yuan per kati. 1.500 yuan per kati, itu kan nilainya bisa sampai ratusan ribu. Atas dasar apa? Memangnya kenapa si pecundang ini bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Sepakat. Timbangan yang dibawa Bos Wang tadi belum dibereskan. Presdir Su bisa menyuruh orang untuk menimbangnya sekarang. Totalnya 315.000 yuan. Adik tampan, tolong berikan nomor rekeningmu ke kakak. Ya, saldo Alipay masuk sebesar 315.000 yuan. Namamu Lin Yuan, kan? Aku akan selalu mengingat namamu, kamu sangat bernyali. Dan juga punya kemampuan yang hebat. Jauh lebih baik dari para pecundang di dermaga ini yang cuma tahu menindas orang lain dengan kekuasaan 100 kali lebih baik. Terima kasih, Presdir Su, sudah membantuku. Kedepannya kalau ada barang langka yang lebih bagus, aku pasti akan langsung menghubungi Anda. Adik manis, jangan selalu menunjukkan sikap yang kaku dan terlalu formal begitu dong. Kakak sangat menyukaimu. Loh, kedepannya kalau ada masalah yang sulit kamu selesaikan, langsung telepon saja ke nomor ini. Selama kamu masih berada di kota ini, kakak pasti akan selalu melindungimu. Ya ampun, istri kecilmu cemburu rupanya. Tenang saja, kakak tidak akan merebut suami kesayanganmu itu, kok. Kenapa? Kamu benar-benar cemburu? Ya, dia itu kan seorang presdir besar. Dia hanya tertarik pada kemampuanku. Dalam urusan menangkap ikan saja, kok. Si siapa yang cemburu? Hah, aku cuma merasa kalau tatapan matanya kepadamu itu sangat tidak beres. Asal kamu tahu, kamu itu pria yang sudah menikah. Pokoknya ke depan kamu tidak boleh terlalu dekat dengannya. Hahaha. Baiklah seumur hidupku, di dalam hatiku ini. Cuma ada kamu seorang, Sen Wanyin, ayo. Kita bawa uang 300.000 ini untuk melakukan hal besar. Lin Yuan, sedang apa kita kegalangan kapal? Jangan-jangan kamu mau. Tepat sekali. Perahu kayu butut ini terlalu kecil, lagi pula tidak ada peralatan otomatisnya sama sekali. Kalau kena ombak dan angin kencang sedikit saja, perahu ini bisa terbalik kapan saja. Sekarang di tangan kita sudah ada modal lebih dari 300.000. Sudah saatnya kita ganti ke kapal yang lebih mantap. Aku mau membeli sebuah kapal nelayan pukat baja yang sesungguhnya. Hanya dengan berganti ke kapal besar, aku bisa membawamu ke laut dalam yang lebih jauh, untuk menghasilkan uang yang jauh lebih banyak. Aku ikut apa katamu saja. 300.000. 300.000. Lin Yuan. Dasar kau pecundang. Yang selalu ku injak-injak sejak kecil. Hebat sekali kau bisa dapat 300.000. Bisa-bisanya Bos Su yang angku itu. Sampai mau merayumu. Hah? Bos, anak ini terlalu sombong. Selama ada Su Siking yang melindunginya, kita tidak berkutik di dermaga ini, Bos. Memangnya Su Siking bisa melindungi dia seumur hidup? Bukankah dia mau beli kapal baru? Bagus, beli saja sana. Tunggu sampai kapal barumu itu berlayar. Akan ku hancurkan sampai jadi rongsokan besi. Halo, Haozi, awasi terus galangan kapal itu. Lin Yuan berencana membeli kapal nelayan. Cari tahu kapal mana yang dia pilih. Buat kekacauan dan halangi rencananya. Jangan sampai biarkan dia bisa berlayar dan berbisnis dengan tenang. Tuan Lin, selera Anda sungguh luar biasa. Kapal Chengfeng ini adalah model terbaru keluaran pabrik kami. Panjang totalnya 22 meter, dilengkapi mesin diesel ganda berdaya tinggi, dan kemampuannya menahan ombak sangatlah kuat. Bukan hanya dilengkapi dengan mesin penarik jaring hidrolik dan sonar pencari ikan paling canggih. Di lambung bawah juga ada 3 tangki air berukuran besar, dengan sistem oksigen dan pengatur suhu mandiri. Lin Yuan, kapal ini besar sekali, indah banget. Tapi, ini pasti mahal banget, kan? Nyonya, kapal ini punya spesifikasi tertinggi loh. Harga dasar dari bos kami adalah 288.000. Suami Anda tadi bilang membawa uang tunai 300.000. Beli kapal ini sekalian urus surat-suratnya. Dan isi bensin penuh, uangnya pas banget.
Dengan adanya kapal ini, ditambah dengan mata dewa laut milikku, harta karun bernilai fantastis yang ada di laut dalam, akan sepenuhnya membuka pintunya untukku. Oke, 288.000 aku ambil yang ini. Tunggu dulu, kapal ini gue yang beli. Linda Fei, kenapa lo selalu ngikutin terus sih? Kami mau beli kapal kami sendiri. Apa urusannya sama lo? Wah, beli kapal. Gembel kelas bawah kayak kalian ini, yang cuma bisa ngandelin belas kasihan perempuan. Habis jual ikan busuk dan dapat 300.000 aja. Udah pada lupa daratannya, 300.000 itu. Paling cuma cukup buat beli rangkanya kapal ini doang. Emangnya biaya perawatan dan bahan bakar ke depannya. Kalian mampu bayar. Dasar orang kere, selamanya tetap kere. Kapal ini udah gue incar. Maaf, Bapak, mohon pengertiannya. Kapal Cheng Feng ini sudah dipilih duluan oleh Bapak Lin ini, dan beliau juga akan segera tanda tangan. Semuanya kan ada aturan. Siapa yang datang duluan, dia yang dapat. Di kota Donggang ini, orang berduit itu yang jadi rajanya. Dia nawar 288.000, kan? Gue berani bayar 500.000. Dengar nggak lo? 500.000. Pamannya Kak Dafei ini adalah ketua Zhao dari perikanan si Hailo. Uang segini sih buat kami bukan apa-apa. Buat kami, uang segitu cuma receh. Kalian mau pakai apa buat saingan sama kami? Dasar gembel, mending sana pergi. Aku bisa lihat. Linda Fei sama sekali nggak butuh kapal ini. Dia cuma mau memutus jalan rezekiku. Biar aku nggak punya kesempatan melaut dan bangkit lagi. Linda Fei. 500.000 buat beli kapal pukat 20 meter. Otakmu itu isinya sampah ya? Cuma demi bikin aku kesal. Kau sampai rela buang-buang uang sebanyak itu ya? Hahaha, Lin Yuan. Aku memang sengaja buang-buang uang. Kau mau apa? Hah? Memangnya kenapa kalau ada Su Siking yang membelamu? Hari ini aku bakal menghancurkanmu, biar kau nggak bisa beli kapal. Tanpa kapal, kita lihat saja kau mau makan apa nanti. Ada ribut-ribut apa ini? Saya lagi hitung pembukuan di dalam, malah dengar suara berisik dari luar. Siapa yang berani di tempatku ini? Buang-buang uang dan sok berkuasa. Park Chen. Tuan Lin ini yang pertama kali memilih kapal Cheng Feng. Kita sudah mau tanda tangan kontrak. Tapi bos Lin yang satu ini bilang, dia mau bayar 500.000 buat merebut kapalnya. Siapa namamu? Lin Yuan. Benar, Pak Chen. Dalam berbisnis, siapa cepat dia dapat. Saya sudah siap tanda tangan kontraknya. Anak muda. Apa nama ayahmu? Lin Jianhui? Benar, Lin Jianhua adalah ayah saya. Bapak kenal dengan beliau. Anaknya Kak Jianhua. Ternyata benar anaknya Kak Jianhua. Wajah kalian benar-benar mirip. Pak Chen, Bapak kenapa? Nah, kamu mungkin gak kenal aku, tapi nyawaku ini diselamatkan oleh ayahmu. 10 tahun yang lalu waktu terjadi topan dahsyat yang cuma ada seabad sekali. Kapalku terbalik. Ayahmulah yang menerjang badai dan ombak ganas, menarikku dari lautan. Tiang besi yang rubuh itu hampir saja menghancurkan kepalaku. Ayahmulah yang langsung mendorongku. Kaki kanannya itu, gara-gara menyelamatkanku, sampai patah terhantam. Waktu itu aku bangkrut. Aku malu dan tak berani menemui Kak Jianhua. Beberapa tahun ini aku bekerja mati-matian. Akhirnya di kota Donggang, aku berhasil membeli galangan kapal ini, punya sedikit kekayaan. Aku menyuruh orang mencari keluarga kalian kemana-mana, karena ingin balas budi. Tapi ternyata kalian sudah lama pindah dari desa yang dulu. Susah payah aku mencari kalian. Woi, lagi ngapain sih, tua bangka, ngapain main drama sedih segala? Gue kesini mau beli kapal, 500.000. Nggak usah banyak bacot, cepetan jual kapalnya ke gue. Gue gesek kartunya sekarang, ada duit masa nggak mau lu ambil. Kamu juga orang desa Lin. Siapa namamu? Nama gue, Linda Fei. Paman gue itu Zhao Dahai dari perikanan Sihai. Kalau lu pintar, buruan urus surat-suratnya. Linda Fei, oh, ternyata kamu si Linda Fei. Kelakuanmu dan pamanmu itu, yang sering memeras nelayan di dermaga, sudah lama ku dengar. Dan hari ini, kamu berani-beraninya datang ke wilayahku, mau memutus jalan rezeki anak penolongku. Jangan harap, jangankan 500.000, biarpun kamu bayar 5 juta. Kapal di pabrikku ini, pantang. Dijual ke manusia tidak punya hati nurani sepertimu. Memangnya kenapa? Pergi dari pabrikku, bawa uangmu sana. Keluar dari sini sekarang juga. Tinggalkan galangan kapal Donggang sekarang. Chen tua. Ada uang malah tidak mau untung. Apa kau sudah pikun?
Kau tahu tidak apa akibatnya? Menyinggung pamanku. Bahkan jika Zhao Dahai sendiri yang berdiri di sini hari ini, aturan galangan kapalku tidak akan pernah berubah. Kota Donggang belum jatuh ke dalam genggamannya. Baiklah, Lin Yuan, kau berani ya, tunggu saja pembalasan kami. Meskipun kau berhasil membeli kapal ini. Aku jamin kau tidak akan bisa bertahan. Bekerja di dermaga ini. Lin Yuan. Kapal Cheng Feng sepanjang 20 meter itu tidak pantas untukmu. Ayo, Paman Chen bawa kamu ke dok kering. Untuk melihat kapal yang benar-benar bagus. Hari ini, Paman yang pegang kendali. Kapal manapun yang kamu suka, Paman akan berikan dengan harga pabrik paling murah. Ditambah bonus 1 set mesin kapal laut dalam. Dengan spesifikasi paling tinggi. Anggap saja ini sebagai balasan atas jasa Kak Jianhua yang telah menyelamatkan nyawaku dulu. Lin Yuan, kapal Zenhai ini adalah model uji coba terbaru dari pabrik kita. Mesin ganda dengan 800 tenaga kuda. Asalkan kamu mau, Paman akan segera menyuruh orang menurunkannya ke air. Sudah termasuk surat-surat dan bensin penuh. Paman tidak akan memungut biaya sepeser pun. Anggap saja ini untuk membayar hutang budi atas kaki ayahmu yang patah. Paman Chen, saya sangat menghargai niat baik Paman. Tapi ayah saya menyelamatkan Paman saat itu. Karena dia memiliki prinsip keadilan di hatinya. Sama sekali bukan agar hari ini, saya datang untuk menagih hutang budi pada Paman. Kalau saya menerima kapal ini secara cuma-cuma, saat pulang nanti, ayah saya pasti akan mengambil tongkatnya, dan mematahkan kaki saya juga. Paman Chen, perkataan Lin Yuan benar. Kami masih punya tangan dan kaki. Kami bisa mencari uang sendiri. Bagus, bagus, anak muda yang berpendirian teguh. Kak Jianguo benar-benar membesarkan putra yang hebat. Karena kamu bersikeras, Paman tidak akan memaksamu. Kapal Cheng Feng sepanjang 20 meter itu, kujual kepadamu dengan harga asli 288.000. Tapi, hahaha. Kapalnya memang kamu beli pakai uang, tapi peralatannya harus Paman yang kasih. Pergi ke gudang, ambil set impor itu, sonar pencari ikan 10 kW, mesin penarik jaring hidrolik otomatis, dan set seharga 50.000 itu, jaring tarik laut dalam anti potong kualitas super. Pasang semuanya ke kapal Cheng Feng sekarang juga. Kalau belum penuh, kapalnya tidak boleh turun ke air. Set peralatan ini bahkan lebih mahal dari harga dasar kapalnya. Kenapa, kamu merasa Paman kasih terlalu sedikit? Tadi si keparat kecil Linda Fei itu membawa orangnya ke sini untuk mencari masalah. Kalau bukan karena memandang wajahmu, sudah pasti aku suruh orang mematahkan kakinya lalu menyeretnya keluar. Sekarang Paman memberimu sedikit alat pancing. Kamu malah menolaknya. Kalau kamu menolak lagi, berarti kamu meremehkan Paman Chen ini. Hahaha, baiklah. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan menerimanya. Nanti kalau Paman ingin makan makanan laut kualitas terbaik, katakan saja padaku. Anakku. Ya Tuhan. Kapal besi besar milik siapa itu? Tenaga mesin dan kedalaman lambungnya. Kapal ini pasti harganya ratusan ribu. Kenapa kapalnya mengarah ke dermaga kita yang bobrok ini? Jangan-jangan ada bos besar dari kota yang datang meninjau desa kita. Astaga. Kalian cepat lihat siapa yang berdiri di gelada itu. Itu kan anaknya Pak Tualin. Si pembawa sial Lin Yuan. Dan di sebelahnya itu Shen Wanyi. Mana mungkin? Bukannya beberapa hari yang lalu dia baru saja kemarin ditendang ke laut oleh sepupunya. Bahkan perahu kayu butut itu saja hampir dijual, kan? Dari mana dia dapat uang sebanyak itu untuk beli kapal besi besar seharga ratusan ribu seperti ini? Apa kau belum dengar? Si Lin Yuan 2 hari ini panen besar di laut dalam. Semuanya ikan kerapu merah liar kualitas super. Kudengar bos besar dari kota sampai datang, bawa mobil sport jutaan untuk borong ikannya. Sehari saja dia sudah untung 300.000 lebih. Astaga, Yuan, Paman sudah tahu kau akan sukses sejak kau masih kecil. Kapal ini benar-benar gagah. Wan Yin, nasibmu sungguh beruntung. Mulai sekarang kau jadi nyonya bos kapal besar. Baju yang kau pakai juga cantik sekali. Sialan, si brengsek kecil itu pasti sedang hoki besar. Padahal Dafei sudah bilang, kalau dia memblokir dermaga di kota, sebenarnya kepada siapa anak ini menjual ikannya? Sampai-sampai dia benar-benar bisa membeli kapal besar. Hei, Jianjun, bukankah Dafeimu itu pernah bilang, ingin jadi penguasa perikanan di kota? Kenapa saat keponakan kandungmu sendiri beli kapal besi sebesar ini, keluargamu malah tidak tahu apa-apa? Kapal ini jauh lebih keren daripada kapal tua milik Dafeimu itu. Hah, apa yang perlu dipamerkan? Itu kan cuma kapal ikan biasa. Jangan-jangan dia cuma pinjam demi pamer, hanya mengandalkan Lin Jianhua yang pincang itu, ditambah dengan si Lin Yuan. Meski banting tulang bertahun-tahun pun, mereka tidak akan sanggup membelinya. Kita lihat saja besok saat dia melaut, apa dia bisa pulang dengan selamat. Pertunjukan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Suamiku, terima kasih ya, berdiri di kapal besar ini hari ini. Sambil mendengar pujian dari warga desa, aku benar-benar merasa seperti sedang bermimpi. Suamiku, sekarang kita sudah punya kapal ikan baru, dan tabungan kita juga sudah lumayan.
Besok saat melaut, bagaimana kalau kita pergi lebih jauh ke Karang Batu Hitam untuk mencobanya? Aku dengar di daerah sana mudah menangkap. Ikan kerapu yang harganya sangat mahal, loh. Biarpun di perairan dangkal ada ikan, pasti sudah habis ditangkap oleh perusahaan perikanan besar itu. Karena kita sudah mengganti kapal dengan kapal Cheng Feng yang sangat kuat menahan ombak, kita tidak boleh lagi bermain-main di teluk air dangkal. Lalu besok kita mau pergi kemana? Ke tempat berjarak 80 mil laut dari pantai, yang disebut sebagai zona terlarang mematikan oleh para nelayan. Karang Raja Neraka. Apa? Lin Yuan, apa kamu sudah gila? Di Karang Raja Neraka itu penuh dengan karang tersembunyi, dan pusaran air yang mengerikan. Kapal yang pergi ke sana, dari 10 kapal, 9-nya pasti tenggelam. Konon di bawah airnya juga ada monster laut pemakan manusia. Peluang selamat di sana sangatlah kecil. Apa hanya karena kamu baru menghasilkan sedikit uang, kamu jadi tidak sayang nyawa lagi? Sayang, percayalah padaku, neraka di mata orang lain. Bagiku itu adalah tempat yang menyimpan berangkas raksasa berisi harta karun tak ternilai. Bukankah Linda Fei ingin menertawakanku? Besok, aku akan pulang dari Karang Raja Neraka dengan membawa satu kapal penuh yang akan mengejutkan seisi kota, berisi monster laut super. Wan Yin, bukankah kita sudah sepakat? Karang Raja Neraka terlalu berbahaya. Hari ini biarkan aku saja yang melaut sendirian. Kamu di rumah saja merawat Yaya serta ayah dan ibu. Aku tidak mau. Lin Yuan, tadi malam aku sudah memikirkannya baik-baik. Sejak saat kamu ditendang oleh Linda Fei, hingga jatuh ke laut waktu itu, nyawaku sudah terikat erat denganmu. Seberapa menakutkannya pun karang iblis itu, apa bisa lebih menakutkan daripada kehilanganmu? Aku sudah bilang, dimanapun kamu berada, disitulah aku akan ada. Sekalipun kita bertemu monster laut, sekalipun kita harus mati, keluarga kita harus mati bersama. Jangan harap kamu bisa meninggalkanku sendirian. Baiklah, kita akan sehidup semati. Sayang, tenang saja. Suamimu ini sudah bukan lagi orang lemah yang bisa ditindas seperti dulu. Hari ini akan kuperlihatkan kepadamu seperti apa wujud asli dewa laut yang turun ke dunia. Lin Yuan, arus laut di sini aneh sekali. Di bawah sana penuh dengan karang tersembunyi. Sonar pencari ikan kita sama sekali tidak bisa mendeteksi semuanya. Kalau kita terus maju, sekalinya menabrak karang, lambung kapal akan hancur seketika. Kalau sonar tidak bisa mendeteksinya, maka aku akan melihatnya dengan mataku sendiri. Kemudi kiri penuh, masuk gigi 3. Astaga, Lin Yuan, bagaimana kamu bisa melakukannya? Kamu seolah bisa melihat dasar laut. Sayang, jangan melamun lagi, bersiaplah menebar jaring. Kita sudah menemukan rezeki besar pertama kita hari ini. Turunkan sampai kedalaman 60 meter. Ya Tuhan, Di bawah karang iblis ini, ternyata terhubung dengan arus air dingin. Sayang, turunkan palu pemberat jaring 10 meter lagi, sapu rata sampai menyentuh dasar laut. berat sekali, Lin Yuan. Sebenarnya apa yang ada di dalam jaring ini? Apakah jaringnya tersangkut karang di dasar laut? Bukan batu, tapi emas. Gila, ini semua benar-benar emas hidup. Tarik ke atas. Monster apa itu? Apakah itu laba-laba? Hahaha. Ini namanya kepiting Raja Alaska. Mereka tersesat mengikuti arus air dingin sampai ke tempat kita, sang penguasa laut dalam. 1 ekor saja bisa laku terjual ribuan yuan. 1 jaring penuh ikan kroaker kuning ini. Ditambah segerombolan kepiting raja ini. Istriku, kita bakal kaya raya. Benar-benar ketiban rezeki nomplok. Presdirsu, ini aku, Lin Yuan. Seperti yang kubilang di dermaga kemarin, kalau ada barang bagus yang lebih langka, aku akan langsung menghubungimu. Lin Yuan, secepat ini kau sudah dapat barang bagus. Aku sudah punya stok ikan kerapu Suno. Kalau kualitasnya masih sama seperti kemarin, kau tidak perlu repot-repot meneleponku. Semuanya punya berat lebih dari 1 kilogram, berupa ikan kroaker kuning liar. Perkiraan kasarku, jumlahnya sekitar 150 kilogram. Selain itu, masih ada 50 ekor kepiting raja laut dalam hidup berkualitas tinggi. Berat rata-rata setiap ekornya lebih dari 5 kilogram. Kakau bilang apa?
Ikan croaker kuning liar seberat lebih dari 1 kilogram. Ditambah kepiting raja hidup seberat lebih dari 5 kilogram. Apa kau habis merampok di perairan internasional? Lin Yuan, apa kau tahu kalau di pasaran sekarang, satu ekor ikan croaker kuning liar kualitas super, seberat 1 kilogram harganya bisa melonjak hingga 20.000 yuan. Kau yakin tidak sedang membohongiku? Apa untungnya aku membohongimu? Aku sudah dalam perjalanan pulang. Kira-kira 2 jam lagi, aku akan sampai di dermaga baru di kota. Kalau kau mau, bawalah uang tunai yang cukup, atau bersiaplah untuk mentransfer uangnya. Kalau kau tidak mau, aku akan segera menghubungi pengepul di ibu kota provinsi. Beraninya kau. Coba saja kalau kau berani menjualnya ke orang lain. Hoh, aku akan memborong semua barangmu ini. Aku sendiri yang akan membawa konvo mobil untuk menjemputmu di dermaga. Lin Yuan, kamu jaga barang ini baik-baik. Kalau rusak sedikit saja, awas kamu berurusan sama kakak. Siap, sayang. Pegangan yang erat. Kita pulang bawa banyak hasil. Bos Chao, Bang Dafei. Tertangkap di radar. Kapal bocah sialan si Lin Yuan itu. Kapal Cheng Feng ternyata tidak tenggelam di karang maut. Dia sedang kembali dengan kecepatan tinggi. Lambung kapalnya sangat rendah. Pasti dia bawa tangkapan luar biasa besar sampai palka penuh. Tidak mati di karang maut. Malah bawa tangkapan besar. Pasti dia pakai peralatan tingkat tinggi dari si tua Chen itu. Dia cuma lagi hoki besar saja. Heh, di wilayah kekuasaanku ini. Belum saatnya bagi bocah ingusan bau kencur sepertinya untuk berlaga hebat. Dafei, kumpulkan semua anak buah. Bawa keluar kapal pemecah es 500 ton milik kita. Cegat dia di perbatasan perairan internasional. Paman, maksud paman. Bajak kapalnya dan rampas barangnya. Kalau dia tidak tahu diri, biarkan saja dia dan kapal barunya itu tenggelam selamanya ke dasar laut jadi makanan ikan. Astaga, Lin Yuan. Kamu benar-benar berhasil melakukannya. Semuanya benar-benar kualitas super. Tidak ada luka jaring sedikit pun. Semuanya masih sangat segar dan lincah. Bos Su, sudah kubilangkan. Selama Anda sanggup menampungnya, barang bawaanku ini pastinya satu-satunya yang terbaik di seluruh kota Donggang. Ayo kita hitung totalnya. Bos Su. Totalnya ada 320 jin ikan kuning liar kualitas super. Dibeli dengan harga di atas harga pasar. Nilainya 480.000. Dan 53 kepiting raja liar. Semuanya masih dalam keadaan hidup. Totalnya 930.000. Lin Yuan, aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Kita bulatkan saja jadi 1 juta. Mulai hari ini, kamu adalah bagian dari Highway Pavilion kami. Sebagai pemasok khusus tingkat tertinggi. Uang ini akan kutransfer kepadamu sekarang juga. Rekening Anda yang berakhiran 8848 menerima dana sebesar 1 juta yuan. 1 juta. Itu uang 1 juta yuan. Kita gagal mencegatnya di laut. Dan malah membiarkannya menjual barang itu. Uang itu seharusnya menjadi milikku. Semuanya milikku. Kak Dafei. Bocah ini sebenarnya dapat hoki gila dari mana sih? Kita tidak boleh membiarkannya begitu saja, kan? Uang sebanyak itu cukup untuk kita beli rumah mewah di kota. Jangan harap dia bisa menikmatinya sendirian. Ayo kembali dan temui ayahku. Sehebat apapun Lin Yuan, dia tetap harus tunduk pada keluarga. Hari ini, meskipun aku harus mengulitinya hidup-hidup, aku akan merampas uang itu darinya. Yuan, ayah sangat bahagia hari ini. Kamu sudah dewasa. Bukan saja kamu selamat dari tenggelam. Kamu juga sudah mengangkat martabat keluarga besar Lin kita ini. Hidup ayah sudah tidak ada penyesalan lagi. Ini baru permulaan, ya. Besok aku akan pergi ke kota untuk mencari rumah mewah untuk kita. Kita sekeluarga akan pindah dari daerah kumuh ini. Lalu aku akan mencarikan dokter bedah tulang terbaik untuk mengoperasi kaki ayah. Sedang makan? Ya. Pas sekali, aku bawa beberapa botol minuman keras yang bagus. Aku bawakan beberapa botol minuman terbaik. Malam ini kita berdua harus minum sampai puas. Malam ini kita berdua harus minum santai. Untuk merayakan keberhasilan keponakanku, Lin Yuan, yang baru saja membeli kapal besi besar. Paman kedua, mau apa kalian ke sini? Keluarga kami tidak menyambut kalian. Kakak ipar Wanying, kenapa bicaranya sombong sekali? Ya. Mentang-mentang baru dapat sedikit uang. Sampai kerabat sendiri pun tidak diakui. Padahal Kak Dafei dan paman kedua ke sini. Dengan niat baik untuk memberi selamat pada kalian. Jianjun. Ini sudah malam. Kalau ada urusan, langsung katakan saja. Kakak.
Kenapa bicaramu begitu? Yuanzi itu sudah seperti anak kandungku sendiri. Sekarang dia sudah kaya, masa aku tidak ikut senang? Tapi ya... Yuanzi, paman kedua dengar-dengar. Hari ini di Karang Yanwang, kamu mendapat tangkapan besar, dan menjualnya seharga 1 juta. Angin dan ombak di laut itu besar, airnya juga dalam. Kamu ini cuma anak kemarin sore. Meskipun punya kapal besi, kamu belum tentu sanggup mengatasinya. Lagi pula, dermaga di kota sekarang ini. Adik iparku, Zhao Dahai, yang berkuasa. Hari ini kamu beruntung bisa pulang dengan selamat. Tapi bagaimana dengan besok? Lalu, apa maksud paman kedua? Nah, begitu dong. Kita ini keluarga, tidak perlu sungkan. Si Dafei ini. Dafei sudah bertahun-tahun melaut. Pengalamannya sudah sangat banyak. Maksudku, biarkan Dafei naik ke kapal Cheng Feng milikmu untuk jadi kapten, dan memegang kemudi untukmu. Keluarga kita berdua kongsi saja. Lin Yuan. Mengizinkanmu memanggilku kapten itu sudah sebuah kehormatan untukmu. Dengan pamanku sebagai backingan kita, kedepannya kita bisa berkuasa di kota Donggang. Soal keuntungannya, karena kapalnya dari kamu, kami juga tidak minta banyak. Nanti semua ikan tangkapan dari laut, kita bagi 2 sama rata. Tidak bisa, Dafei kan sudah menyumbang tenaga dan keahlian, dan harus mengurus semua masalah di laut. Minimal harus bagi 60-40. Dafei dapat 60%, kamu 40%, dan uang 1 juta hari ini. Biar Dafei ambil 600.000 dulu, sebagai uang jaminan modal. Bagaimana, paman kedua sangat baik padamu, kan? Lin Jianjun, di mana urat malumu? Hah? 600.000, kenapa kau tidak merampok saja sekalian? Kalian ini sebenarnya datang untuk memberi selamat. Atau datang untuk memeras darah keluarga kami. Paman melakukan ini juga demi kebaikan Yuan. Memangnya dia sendirian sanggup menjaga kapal itu? Demi kebaikanku, paman kedua. Beberapa hari yang lalu saat aku jatuh ke laut, kalian semua mengira aku sudah mati. Saat kalian datang ke rumah kami waktu itu, apa yang kalian sebut demi kebaikanku itu? Hah? Jasadku bahkan belum ditemukan. Kau dan Lin Dafei datang hanya membawa uang 2.000, berupa lembaran uang kertas usang. Memperlakukan kami seperti pengemis, dan melempar uang itu ke atas altar pemakamanku. Kalian dengan teganya bersikeras bahwa kapal kayu itu hancur karena kesalahanku sendiri. Kalian bahkan menolak membayar uang santunanku. Padahal itu adalah uang ganti nyawaku. Kenapa waktu itu kalian sama sekali tidak? Mengingat kalau kita ini keluarga. Hah? Itu kan murni kecelakaan. Lagi pula kau kan tidak mati. Kecelakaan. Hanya demi memonopoli 1 jaring penuh ikan kuning itu, kau tega menendangku jatuh ke laut dalam di tengah badai. Kalian pikir aku sudah amnesia? Hah? Ternyata, Lin Yuan bukannya jatuh, dia dibunuh. Kau mau aku memberimu 600.000, dan membiarkanmu naik ke kapalku, Lin Dafei. Percaya atau tidak, kalau kau berani menginjakan sebelah kakimu saja di geladakku, aku berani mengikatmu di jangkar kapal, dan langsung menenggelamkanmu ke laut jadi makanan ikan. Wah, berani sekali kau, anak sialan. Sudah mulai belagu, ya, beraninya bicara begitu pada yang lebih tua. Hah, dikasih hati minta jantung. Disuruh cara baik-baik tidak mau, maunya cara kasar. Kalian sekeluarga itu cuma gembel. Jangan senang dulu. Pamannya Kak Dafei pasti tidak akan melepaskan kalian begitu saja. Lin Jiangwo, Lin Yuan. Ini jalan mati yang kalian pilih sendiri. Aku tegaskan di sini hari ini. Angin dan ombak di lautan ini sangat ganas. Memangnya kenapa kalau kapal besi? Kapal besi juga bisa terbakar. Kapal besi juga bisa tenggelam ke dasar laut. Peluk saja uang 1 juta itu sambil menunggu ajal. Dalam waktu kurang dari 3 hari, aku jamin kalian sekeluarga akan berlutut di dermaga. Sambil menangis memohon padaku untuk mengambil kapal rongsokan itu. Kita lihat saja nanti. Karena kalian para pengisap darah ini mau cari mati, maka aku akan menggunakan lautan luas ini untuk membuatkan kuburan terbesar bagi kalian. 1 juta. Kenapa bajingan kecil itu bisa dapat 1 juta? Kapal besi itu seharusnya aku yang mengemudikannya. Sialan, aku benar-benar tak sudi menerimanya. Aduh, apa gunanya marah-marah sekarang? Mereka itu sekarang sudah jadi jutawan. Sedangkan kita, menyentuh kapal besarnya saja tidak pernah. Kak Dafei, bukannya kau bilang kalau kau, katanya kamu orang hebat di kota Donggang. Kenapa hari ini malah dibentak sama pecundang sialan itu? Dan kamu cuma bisa diam saja. Tutup mulutmu, perempuan cerewet. Kamu itu tidak tahu apa-apa. Dia sekarang sedang banyak uang. Kapalnya besar kalau kita nekat dan sampai ada korban jiwa. Bakal susah urusannya sama polisi laut. Sudahlah, kalian jangan bertengkar lagi, Dafei.
Kamu benar-benar berpikir bocah itu cuma mengandalkan keberuntungan, makanya bisa menangkap ratusan kilo ikan kuning besar itu. Maksud paman, omong kosong soal keberuntungan. Karang maut itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Lin Yuan itu, orang yang bahkan belum pernah jadi pelaut sungguhan pecundang seperti dia. Bagaimana bisa pulang dengan selamat, apalagi membawa tangkapan penuh. Aku berani bertaruh nyawa. Bocah itu pasti sedang sangat beruntung. Dia pasti menemukan sebuah sarang ikan rahasia yang tersembunyi di laut. Astaga, paman kedua benar juga. Kalau kita juga bisa menemukan sarang ikan itu. Besok, kamu langsung temui pamanmu, Zhao Dahai. Pinjam kapal pemecah es baja 500 ton miliknya. Bocah bernama Lin Yuan itu, besok pasti akan ke sarang ikan itu lagi untuk cari untung. Kamu tidak perlu repot-repot, cukup kemudikan kapal besar itu, dan buntuti mereka dari belakang. Aku mengerti. Biarkan dia bekerja keras, lalu kita yang merampas hasilnya. Begitu dia menghentikan kapal dan menebar jaring, aku akan langsung mengandalkan tenaga kapalku yang besar untuk menyalip dan merampas tangkapannya. Kita tidak hanya akan merampas semua ikannya, kita juga bisa mencari tahu semua rahasianya sampai jelas. Benar sekali. Di lautan, kapal siapa yang paling besar, dialah aturannya. Kapal besi rongsokannya yang cuma 20 meter itu, mana mungkin dia berani menabrakmu. Memangnya dia pikir bisa melawan kapal pemecah es 5.000 ton. Besok, aku akan membuatnya tidak bisa menangkap satu ikan pun, dan pulang ke dermaga sambil menangis. Lin Yuan, ada yang tidak beres. Ada kapal yang mengikuti kita di belakang. Oh, kapal apa? Kapal penangkap ikan kelas berat berwarna hitam. Besar sekali, setidaknya ada 5-600 ton. Sejak kita keluar dari pelabuhan, kapal itu terus membuntuti dari jauh. Saat kau memutar kemudi penuh ke kiri, kapal itu ikut ke kiri saat kau menambah kecepatan. Kapal itu juga ikut mempercepat lajunya. Dia pasti sedang mengincar kita. Lin Yuan, mungkinkah ini ulah orang-orang yang dibicarakan paman kedua kemarin? Jangan-jangan preman itu, Zhao Dahai, datang untuk balas dendam kepada kita. Ayo kita segera putar balik dan lapor polisi. Di tengah laut diincar kapal sebesar itu. Kalau mereka langsung menabrak kita, kapal kita pasti akan terbalik. Sayang, jangan takut. Kak Dafei, sepertinya anak di depan itu, sudah sadar kalau kita membuntutinya. Kecepatannya mulai melambat. Kalau dia sadar, memangnya kenapa? Di lautan luas ini, kapal besarlah yang jadi aturannya. Si Lin Yuan itu, orang melarat yang baru saja ganti ke kapal besi kecil. Pakai apa dia mau adu tenaga dengan kapal 500 ton milik pamanku ini? Kak Dafei, kapan kita mendekat dan memaksanya berhenti? Kita beri dia pelajaran. Jangan terburu-buru. Ayahku bilang, anak itu akhir-akhir ini selalu panen besar. Pasti dia sudah menemukan semacam koordinat sarang ikan rahasia. Kalau kita ke sana dan menekannya sekarang, paling-paling cuma membuatnya kaget saja. Tunggu sampai dia tiba di lokasinya. Saat dia bersiap menebar jaring untuk tangkapan besar, kita langsung melaju dengan kecepatan penuh ke arahnya. Mengandalkan kapal kita yang lebih besar, kita potong saja jalurnya. Dan rampas posisi bagusnya itu. Kita sikat semua ikannya tepat di depan hidungnya. Aku mau dia cuma bisa gigit jari melihat mimpinya untuk jadi kaya raya hancur berantakan. Rugi bandar sampai uang bensin pun tak bisa balik. Hahaha. Oh, ternyata itu rencananya. Mentang-mentang tonase kapal mereka lebih besar, mereka niat membuntuti dari belakang dan merampas tangkapan kita. Mau terima beres saja ya? Kalau begitu, aku akan bawa mereka ke perairan yang tak pernah mereka duga. Lin Yuan, apa kamu sudah memikirkan cara yang bagus untuk menghadapinya? Sayang, kalau ada sekelompok serigala lapar yang terus membuntuti di belakangmu untuk merampas dagingmu, apa yang akan kamu lakukan? Lempar saja dagingnya ke mereka, lalu cepat-cepat kabur. Salah, aku akan mencari perangkap yang penuh dengan racun mematikan dan pisau tajam. Lalu di atasnya akan kutebarkan daging segar yang paling lezat. Aku akan melihat mereka melompat masuk sendiri dan hancur berkeping-keping. Inilah kuburan yang sudah kusiapkan, khusus untuk si Lin Dafei itu. Pertunjukan serunya dimulai. Sayang, bersiaplah menebar jaring. Beraktinglah senatural mungkin. Kak Dafei, sarang ikannya. Ini pasti sarang ikan super yang melegenda itu. Radar menunjukkan ada kawanan ikan super Sepanjang ratusan meter di depan sana. Kepadatannya gila-gilaan. Hahaha. Tebakan ayahku memang benar. Bocah sialan ini benar-benar menemukan tambang emas. Maju kecepatan penuh sekarang juga. Target tepat di depan. Potong jalurnya secara paksa. Tabrak dan singkirkan jaring ikannya. Perairan ini, barang senilai jutaan ini. Semuanya mutlak jadi milikku. Turunkan jaring pukat dasar. Kuras habis semuanya dari dasar laut.
Lin Yuan, mereka menerobos kemari. Mau merebut ikanku yang kedua kalinya. Linda Fei, kau benar-benar berpikir aku akan berbaik hati menyisakan sedikit untukmu. 3、2、1。 Pergilah ke neraka. Karena kalian sangat suka merebut. Maka hari ini, aku tidak hanya akan membuat kalian tidak mendapatkan satu ekor ikan pun, tapi aku juga akan membuat kapal bernilai puluhan juta ini hancur dan membuatmu bangkrut total. Cepat tarik jaringnya. Tangkapan besar bernilai jutaan ini akan kita borong semuanya. 0000. Ada apa ini? 0, kenapa kapalnya berhenti bergerak? Kak Dafei, jaringnya tersangkut di dasar. Bagian bawah jaring kita sepertinya tersangkut pada Rongsokan besi besar atau terumbu karang. mesin penggulungnya benar-benar macet total. Lin Yuan, kau sengaja menjebakku, kan? Di bawah sini sama sekali tidak bisa menebar jaring. Isinya cuma rongsokan besi tua. Kak Dafei. Makan boleh sembarangan, tapi bicara tidak boleh sembarangan. Yang merebut jalur pelayaran adalah kau. Yang berebut menebar jaring juga kau. 1. Medan dasar laut itu sangat rumit. Kau sendiri yang tidak melihat peta laut, mau menyalahkan siapa? Tapi, aku tetap harus berterima kasih padamu. Karena telah mengorbankan jaring bagusmu sendiri. Terima kasih sudah membersihkan rintangan di dasar laut untukku. Jangan terlalu sombong. Jaring cadangan di kapalku masih sangat banyak. Hari ini, biarpun aku tidak menangkap satu ekor ikan pun, aku akan terus menempel ketat padamu. Aku ingin lihat, apa yang bisa kau dapatkan dari laut sialan ini. Ganti jaring, dan terus ikuti dia. Lin Yuan, caramu ini benar-benar cerdik. Kapal besar 500 ton milik mereka itu, konsumsi bahan bakarnya sangat luar biasa besar. Kau sengaja membawa mereka berputar-putar, mengelilingi laut selama 3 jam. Hanya untuk bahan bakarnya saja, mereka pasti sudah menghabiskan biaya yang sangat besar, kan? Kak Dafei itu kan kaya raya. Dia suka jalan-jalan, jadi aku temani saja dia sampai puas. Tapi, cuma menghabiskan bensinnya saja tidak seru. Panggungnya sudah disiapkan. Saatnya membiarkan kawanan serigala lapar itu melihat. Apa artinya bisa melihat, tapi tidak bisa menyentuh? Istriku, pegangan yang erat, ya. Tempat kita untuk benar-benar kaya sudah tiba. Astaga, itu udang biru laut dalam yang sangat langka. Lin Yuan, dengan satu jaring ini, setidaknya kita dapat ratusan ribu lagi. Ikan merah, itu udang biru raksasa. Bocah itu hoki besar lagi. Cepat, melaju dengan kecepatan penuh ke sana. Berhenti tepat menempel di depan kapalnya. Lemparkan jaring cadangan terbesar kita. Tepat di koordinat tempat dia baru saja mengangkat jaring. Kak Dafei, kita kaya. Radar menunjukkan, di bawah sana, Ada sarang udang raksasa yang masuk ke jaring kita. kawanan ikan dan udang yang sangat besar. Semuanya masuk ke dalam jaring kita. Jumlahnya bahkan jauh lebih banyak. 2 kali lipat dari milik si bocah Lin Yuan itu. Lin Yuan, dasar kau bodoh. Terima kasih sudah menunjukkan jalannya, ya. Tempat berharga yang susah payah kau temukan ini. Aku terima dengan senang hati. Tunggu sampai aku menarik jaring ini. Uang hasil jualannya bisa diangkut pakai truk. Kau diam saja di sana dan gigit jari. Oh, iya, Ci. Kalau begitu, semoga hasil tangkapanmu berlimpah, Kak Dafei. Tapi, isi lautan ini sangatlah misterius. Yang sudah masuk jaring belum tentu jadi milikmu. Karena kalian sangat suka merebut. Akan aku tunjukkan pada kalian. Di atas lautan luas ini. Siapa dewa tertinggi yang sebenarnya? Lin Yuan, jangan pamer di sini. Tangkapanmu itu cuma sampah. Buka mata kalian lebar-lebar dan perhatikan. Hari ini, Biar kalian lihat sendiri, apa itu kekayaan laut yang sebenarnya. Sekali jaring kapal mengsing nomor 1 milikku ini turun, hasilnya setara dengan 10 tahun kerja keras bocah Lin Yuan dengan kapalnya itu. Tarik jaringnya. Biarkan kumpulan gembel di bawah sana, melihat kekuatan keluarga Zhao kita. Tumpahkan. tumpahkan semuanya. Mana ikannya, mana udang biru besarku? Mana ikan merahku? Padahal tadi di radar jelas-jelas,
menunjukkan tangkapan besar memenuhi layar. Kenapa isinya malah batu dan udang busuk sialan ini? Hahaha. Kak Dafei hebat sekali, ya. Kapal pemecah es seberat 500 ton ini melaut, khusus pergi ke dasar laut, untuk memungut sampah dan bersih-bersih rupanya. Kesadaran lingkungan seperti ini, kita jelas tidak bisa menandinginya. Hahaha. Linda Fei, jaringmu kali ini benar-benar mengguncang langit dan bumi. Tapi, pavilion highway kami tidak menerima batu busuk dari dasar laut. Lebih baik kau simpan saja untuk teman minummu sendiri. Hahaha. Kak Dafei, inikah yang kamu bilang? Kehebatan yang setara dengan 10 tahun kerjaku. Memang benar sih. Batu-batu rongsokan sebanyak ini. 10 tahun pun aku nggak akan bisa menjaringnya. Sampah. Kau ini benar-benar sampah sialan. Bisa-bisanya aku punya anak sebodoh kau. Disuruh merebut tangkapan orang, kau malah menyeret pulang tumpukan batu rongsokan. Bukan cuma bikin malu, jaring pukat dasar impor dari kapal pamanmu itu. Sampai robek dan hancur karena kau seret ke dasar laut. Harga jaring itu 180.000 yuan. Ditambah lagi biaya solar yang gila-gilaan 2 hari ini. Sekali berlayar ini saja, kau malah rugi hampir 300.000 yuan. Sialan. Pakai apa kau mau ganti rugi ke pamanmu? Yah, ini sama sekali bukan salahku. Di radar jelas-jelas terlihat ada kawanan ikan besar. Siapa sangka pas ditarik ke atas, malah berubah jadi batu. Ini pasti ulah si Lin Yuan, bajingan kecil itu. Dia pasti pakai ilmu hitam. Aduh. Nggak bisa berakok nyalahin gravitasi bumi. Kak Dafei, dulu kamu ngebual apa ke aku? Katanya kalau ikut kamu, hidup bakal enak dan mewah. Kenyataannya, hari ini si Lin Yuan itu dapat sekapal penuh ikan kakap merah dan udang biru raksasa. Langsung laku 1 juta yuan lebih di tempat. Lah, kamu cuma bawa pulang bau udang busuk di sekujur badanmu. Jalang sialang. Coba berani ngomong sekali lagi. Pacar sahabatku hari ini baru saja membelikannya kalung emas seharga 30.000 yuan. Coba lihat dirimu sekarang. Gembel, melarat, dan bawa sial. Masih harus nanggung utang ratusan ribu yuan. Hidup seperti ini, aku nggak sudi menjalaninya walau sehari lagi. Kalau kamu sudah mendapatkan uangnya kembali, baru datang cari aku lagi. Lin Yuan, kau hancurkan sumber uangku, kau rusak nama baikku. Sekarang wanitaku pun kabur gara-gara kau. Aku, Lin Dafei, bersumpah. Kalau aku tidak menghabisimu, aku tidak pantas disebut manusia. Rumah tua ini sudah terlalu rapuh. Pasti bocor setiap kali hujan dan angin. Kasihan Wan Yin dan Yaya harus menderita. Ayah, ibu, Wan Ying, sudah, jangan ditampung lagi airnya. Kita tidak akan tinggal sehari pun lagi di rumah rongsokan ini. Nak Yuan, kalau airnya tidak ditampung, bagaimana kita bisa tidur malam ini? Tadi aku sudah menghubungi tim konstruksi terbaik di kota. Besok pagi-pagi sekali, kita akan pindah ke hotel di kota, lalu langsung memanggil bulldozer dan meratakan gubuk bocor ini sampai rata dengan tanah. Diratakan? Lalu kita mau tinggal di mana? Hahaha, kita bangun yang baru di tempat ini juga. Keluarga kita sekarang sudah kaya. Keluarga kita sekarang sudah punya banyak uang. Aku akan membangun rumah 3 lantai bergaya Eropa yang paling mewah di desa ini, dengan halaman yang luas dan interior yang megah. Hahaha, pakai batu bata kualitas paling bagus dan baja yang paling kuat. Aku ingin ayah dan ibu menikmati masa tua dengan tenang. Aku juga ingin Wan Yin dan Yaya tinggal di villa besar yang paling nyaman. Bos Lin, desain villa 3 lantai yang Anda minta sudah selesai digambar. Asalkan uangnya lancar, saya jamin dalam sebulan. Kerangka bangunan utama yang megah ini sudah berdiri tegak. Di kartu ini ada uang muka 500.000 yuan. Aku tidak kekurangan uang. Bahan bangunannya wajib pakai yang terbaik. Suruh para pekerja lembur siang dan malam. Kalau uangnya kurang, minta padaku kapan saja. Aku cuma punya satu permintaan. Harus cepat, harus bagus, dan harus megah. Ya ampun, gila bener. Dia langsung ngeluarin duit ratusan ribu buat bangun rumah mewah 3 lantai. Si bocah Lin Yuan ini bener-bener deh. Dia udah sukses besar sekarang. Lin Yuan, kamu mau bawa aku kemana? Kamu sebenarnya mau bawa aku kemana sih? Bangun rumah itu butuh banyak biaya loh. Kita tinggal di hotel saja. Itu udah sangat mewah. Kamu jangan buang-buang uang lagi ya. Wan Yin, aku masih ingat dengan sangat jelas. Waktu itu demi beliin aku perahu kayu rongsokan itu.
Waktu itu demi beliin aku perahu kayu rongsokan, kamu diam-diam ngebawa barang peninggalan ibumu, dan nggadai gelang giok mas kawinmu itu. Itu cuma barang mati. Asalkan kita berdua baik-baik saja. Itu jauh lebih penting dari apapun. Kamu udah menderita banget sejak sama aku, dan nahan banyak banget rasa sakit hati. Tapi sekarang, suamimu ini udah sukses. Hari ini aku bakal tebus semua harga dirimu. 10 kali, bahkan 100 kali lipat untukmu. Ayo, sayang. Hari ini, apapun yang kamu suka, kita beli semuanya. Aku yang bakal bayar semuanya hari ini. Ya ampun, kirain aku salah lihat orang. Ini kan Bak Wan Yin. Dengar-dengar, gubuk reot kalian yang bocor itu, udah diratain sama tanah ya, terus kenapa? Si sampah Lin Yuan itu, bahkan gak mampu nyewa rumah kontrakan sementara. Hahaha. Makanya dia bawa kamu ke sini buat numpang AC gratis. Ya, ubin di sini harganya ratusan ribu per keping. Loh, kalau sampai kotor keinjak kalian, emangnya mampu ganti rugi? Lin Yuan, barang-barang di sini mahal banget, gak cocok buat kita. Kita cari toko lain aja, yuk. Manajer. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Keluarkan koleksi perhiasan paling berharga di toko kalian. Semua perhiasan emas murni, keluarkan ke sini. Aku mau pilih yang paling berat untuk istriku. Dan dengan kualitas buatan yang paling luar biasa. Om, dengar deh. Dasar nelayan miskin bau amis. Ngapain sok jadi orang kaya di sini? Nanti kalau nggak bisa bayar, bakal malu-maluin banget loh. Anak muda, tempat ini bukan untuk sembarang orang. Sok kaya itu ada bayarannya. Yuan sayang, kalung dan gelang ini kalau digabung, beratnya lebih dari 300 gram. Ini harganya pasti 300 ribu lebih loh. Ayo cepat lepaskan. Gesek kartunya. Pembayaran berhasil, 388 ribu yuan. 380 ribu. Ini tidak mungkin. Kamu ini cuma nelayan miskin. Dapat uang sebanyak itu dari mana? Miskin atau tidaknya aku, bukan hak wanita sepertimu yang menjual harga diri, demi uang, untuk menilaiku. Ayo kita pergi. Dasar wanita murahan, matamu buta ya, berani-beraninya menyinggung bos besar ini. Pergi sana, jangan pernah bilang kamu kenal aku lagi. Yuan sayang, hari ini kamu bertindak terlalu gegabah. 300 ribu lebih loh. Kita kan butuh banyak uang untuk membangun rumah. Sayangku, ini belum seberapa, aku kan sudah bilang. Semua penderitaanmu selama hidup bersamaku dulu, akan aku tebus 10 kali, bahkan 100 kali lipat. Pak sopir, ke pusat penjualan mobil terbesar di kota. Kita beli mobil. Yang ini saja, Mercedes-Benz G63. Ini baru kendaraan yang pantas untuk dikendarai oleh kapten kapal Cheng Feng. Bos benar-benar punya selera yang luar biasa. Mobil G-Class ini adalah tipe yang paling tinggi. Mesin V8 dengan twin turbo. Kemampuan off-roadnya tidak ada tandingannya. Tapi untuk harga on the road-nya, sekitar 3 juta. 3 juta. Uang segitu kita bisa beli beberapa kapal besi lagi. Haha, aku bayar tunai. Urus surat-suratnya sekarang. Hari ini juga mobilnya mau kubawa pulang. Astaga Tuhan, itu mobil Mercedes G-Class kan? Harganya pasti jutaan. Coba lihat, itu Lin Yuan. Di sebelahnya itu Wan Yin. Pakaiannya sudah persis seperti nyonya kaya dari kota saja. Lin Yuan ini benar-benar sudah sukses besar. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hari ini adalah hari keluarga Lin. Merayakan pindahan rumah baru. Siang ini ada jamuan makan besar di halaman. Ada banyak makanan laut dan ikan segar sepuasnya. Semuanya datanglah dan ikut bersulang bersama kami. Yuan Zi sudah sukses sekarang. Keluarga kita akhirnya bisa hidup enak. Hahaha. Halo, Bos Su. Tumben hari ini ada waktu mencariku. Aku sedang mengadakan syukuran rumah baru nih. Lin Yuan, berhentilah minum dulu. Aku sangat butuh bantuanmu sekarang. Ini sangat mendesak. Ada apa? Bicaralah pelan-pelan. Ada orang penting dari ibu kota. Seorang tokoh besar yang sangat berpengaruh. Malam ini akan ada perjamuan di restoran Highway. Malam ini, kami mengadakan perjamuan di Highway. Tamu VIP ini terkenal sangat pemilih. Dia secara khusus minta dihidangkan ikan tenggiri liar yang paling segar. Dan kualitasnya harus yang luar biasa. Kalau sampai gagal, bukan hanya nama baik restoran Highway yang hancur,
posisiku di dalam keluarga juga akan merosot tajam. Lin Yuan, di seluruh kota Donggang ini, hanya kamu yang setiap kali melaut bisa mendapatkan tangkapan super dengan tepat. Asalkan kamu bisa bantu aku mencari ikan tenggiri ini, aku akan beli semuanya dengan 2 kali lipat harga pasar. Selain itu, aku, Sushiki, secara pribadi akan berutang budi yang sangat besar padamu. Harga 2 kali lipat, ditambah utang budi dari Sushiki. Bisnis ini sudah pasti sangat menguntungkan. Tenang saja, Bos Su, ikan tenggiri kualitas super, kan? Serahkan padaku sebelum gelap. Aku jamin ikan-ikan itu sudah ada di dapurmu dalam keadaan segar bugar. Bos Su sedang kena masalah besar. Dia sangat butuh stok ikan tenggiri liar kualitas super untuk menyelamatkan situasinya. Bayarannya lumayan besar. 85, lagi pula utang budinya sangat berharga. Aku harus segera bawa kapal dan berangkat sekarang. Ikan tenggiri apa? Tidak boleh, Yuan. Kamu sama sekali tidak boleh pergi. Memangnya kenapa? Ikannya susah dicari, ya? Musim sekarang ini arus laut sedang tidak normal. Ikan tenggiri super itu sangat pintar bersembunyi. Mereka cuma berkumpul di laut dalam, yaitu di perairan arus liar harimau hitam. Dasar laut di sana penuh dengan pusaran arus bawah dan palung yang sangat dalam. Kapal yang pergi ke sana, kalau tidak hati-hati, bakal terseret ke dalam pusaran air dan hancur berkeping-keping. Itu terlalu berbahaya. Sayang, kamu lupa ya kalau aku punya kemampuan khusus untuk mencari ikan. Arus liar seperti itu bukan apa-apa bagiku. Bahkan kalaupun itu wilayah kekuasaan Raja Naga, aku tetap bisa pulang dengan selamat. Kamu di rumah saja urus para tamu. Aku akan segera kembali. Perairan arus liar harimau hitam. Hahaha, Lin Yuan. Kau ini benar-benar mengantar nyawamu sendiri. Jalan ke neraka malah kamu pilih sendiri. Padahal kapal besar saja kalau masuk ke sana, pasti akan terbalik di kuburan maut itu. Kalau kapal besi rongsokanmu itu berlayar sampai ke tengah arus ganas harimau hitam, lalu pipa pendingin mesinnya tiba-tiba meledak, bagaimana? Kalau sudah kehilangan tenaga, kamu dan kapalmu bersiaplah. Jadi makanan hiu di dasar laut. Lin Yuan, hari ini adalah hari kematianmu. Dasar bodoh. Kamu mau ngapain? Si brengsek Lin Yuan itu mau pergi ke perairan arus ganas harimau hitam buat cari ikan tenggiri. Aku cuma perlu memotong salah satu pipanya, supaya dia kehilangan tenaga di laut sana. Dia pasti mati mengenaskan tanpa sisa. Dibilang kamu tidak punya otak, masih saja tidak percaya. Dermaga baru itu beberapa hari yang lalu, baru saja dipasangi kamera pengawas resolusi tinggi. Kalau kamu nekat merusak kapalnya sekarang, besok polisi pasti sudah menyeretmu ke penjara. Kamu mau mati konyol demi bocah itu. Abis, aku harus bagaimana? Masa aku harus diam saja melihat dia pulang bawa kapal penuh berisi ikan tenggiri kualitas super, terus menyetir jeep mewahnya, sambil pamer dan sombong di depan kita. Aku benar-benar tidak terima. Atas dasar apa dia bisa tinggal di villa dan pakai mobil mewah, sementara kita diusir dari rumah dan luntang-lantung? Siapa bilang dia bakal pulang hidup-hidup? Perairan arus ganas harimau hitam, itu kan tempat yang sangat bagus. Anginnya kencang dan ombaknya ganas. Kalau sampai terjadi kecelakaan laut, itu hal yang sangat wajar. Ayah, maksud ayah. Pergi dan siapkan kapal. Hiu ganas nomor 1 milik pamanmu itu, kapal pemecah es baja seberat 500 ton, di tengah jarak pandang yang buruk, akibat cuaca laut yang ekstrim. Kalau tidak sengaja menabrak, kapal besi rongsokan seberat 25 ton. Kapal bocah itu pasti akan langsung hancur lebur, hancur seketika menjadi tumpukan besi tua, bersama orang dan kapalnya tenggelam ke dasar laut sedalam ratusan meter. Mati tanpa meninggalkan jejak, bukan cuma bisa menyingkirkan bocah tengik ini, kita juga membuang masalah untuk selamanya. Setelah kapalnya hancur ditabrak, semua ikan kualitas tinggi di jalannya, ikan tenggiri itu akan jadi milik kita semua. Ini namanya menang banyak, ayo naik ke kapal. Yuan, ombak di sini mengerikan sekali. Kapal kita terus keluar jalur. Rasanya kita bisa kapan saja tersedot ke dalam pusaran air di bawah sana. Sayang, jangan takut. Tutup matamu, ada aku di sini. Sekalipun malaikat maut datang hari ini, dia tidak akan bisa menenggelamkan kapal kita. Penglihatan Dewa Laut, aktifkan kekuatan penuh. Berpeganganlah yang erat. Yuan, bagaimana kau bisa melakukannya? Ini benar-benar keajaiban. Keajaiban yang sesungguhnya baru akan dimulai. Sayang, bersiaplah menebar jala. Hari ini kita tangkap ikan tenggiri kualitas super. Tarik jalannya sekarang. Astaga, semuanya ikan tenggiri.
Setiap ekornya besar sekali. Ini bisa laku terjual berapa banyak uang. Yuan, kau sungguh luar biasa. Di sini setidaknya ada ribuan kilo. Pesanan ikan VIP untuk Bos Su sudah beres. Sisanya akan kita jual ke pasar. Tangkapan hari ini paling tidak akan menghasilkan ratusan ribu lagi. Sayang, tutup palka kapalnya. Kita pulang dengan muatan penuh. Yuan, apa itu di sana? Hahaha, Lin Yuan. Dasar pecundang sialan. Kau pikir lautan mengerikan ini? Cuma kau yang berani masuk, Lin Yuan. Hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Ku beri kau waktu 3 detik. Serahkan ikannya sekarang juga. Kalau tidak, gue bakal nabrak kalian sampai mati hari ini. Gue kasih perintah maju kecepatan penuh sekarang juga. Pakai moncong kapal pemecah es seberat 500 ton ini. Untuk menghancurkan kalian dan kapal kalian sampai berkeping-keping di pusaran arus harimau hitam ini. Bahkan kalau dewa sekalipun yang turun tangan, mereka cuma bakal mengira kalian sedang sial dan kena kecelakaan laut. Hahaha, matilah kalian. Yuan, cepat menyingkir. Mereka sudah gila. Mereka mau membunuh kita. Cepat lari. Tabrak mereka sampai mati, paman kedua. Ya, tabrak saja mereka, paman kedua. Sepertinya kalian tidak tahu apa-apa tentang lautan misterius ini. Kak Davei, tabrak saja dia. Gara-gara siang tadi di toko perhiasan. Si brengsek itu berani menolakku. Mulai sekarang, aku cuma mau ikut denganmu. Asalkan kita bisa merebut satu kapal penuh ikan tenggiri kualitas super miliknya. Kita bakal kaya mendadak. Hahaha. Dengar itu, Lin Yuan. Hari ini gue bukan cuma mau menghabisi nyawamu. Tapi gue juga bakal injak mayatmu buat jadi kaya. Matilah kau. Hancurkan dia. Hancurkan kapal beserta orang-orangnya sekaligus. Habisi tanpa sisa. Yuan, kalau ada kehidupan selanjutnya, aku tetap mau jadi istrimu. Kehidupan selanjutnya itu terlalu lama. Di kehidupan ini, tak ada satupun yang boleh menyentuhmu. Penguasa laut dalam, dengarkan panggilanku. Bangkitlah. Apa yang terjadi ini? Ada sesuatu yang muncul dari dasar laut. Ya Tuhan, gunung apa itu? Ada gunung yang muncul dari dalam laut. Paus, itu paus sperma raksasa. Davei, rem kapalnya. Cepat rem kapalnya. Sialan, berhenti. Berhenti. Peringatan sistem. Lapor, lambung kapal bocor. Peringatan, air laut mulai masuk. Kerja bagus, kawan lama. Kembalilah ke laut dalam. Yuan. Dia sedang melindungi kita. Dia mengerti ucapanmu. Sudah kubilang, lautan akan melindungi kita. Sekarang, mari kita lihat nasib orang-orang itu. Tolong kami. Kapalnya mau tenggelam. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati di sini, Bang Davei. Cepat cari cara. Yuan, Lin Yuan. Aku ini paman kandungmu. Kita ini masih saudara, keluarga sendiri. Kumohon, dekatkan kapalmu dan tolong kami. Kami mengaku salah. Kami tidak akan berani lagi. Kumohon, kasihanilah kami. Lin Yuan, aku memang bajingan. Aku ini binatang. Aku tidak seharusnya merampas ikanmu. Dan tidak seharusnya menabrak kapalmu. Kumohon, lemparkan pelampung kemari. Tolonglah saudaramu ini. Bos Lin, asalkan kau menyelamatkanku. Aku rela melakukan apa saja. Kumohon padamu. Tadi, saat kalian menabrak dengan kecepatan penuh, apa kalian ingat kalau kita ini keluarga? Apa kalian berpikir untuk memberiku jalan keluar? Karena kalian sangat menyukai arus macan hitam ini, maka nikmatilah tempat ini baik-baik. Sayang, masuk ke kabin dan tutup pintunya. Kita bawa pulang ikan tenggirinya. Lin Yuan, akhirnya kau kembali. Tadi ku dengar kondisi cuaca di laut sangat buruk. Aku bahkan sudah bersiap menelepon untuk meminta bantuan tim penyelamat. Ini barang kualitas tinggi pesanan Bos Su. Bahkan jika Tuan Long menghalangi jalan, aku tetap harus membawakannya untukmu. Kembali dengan keadaan utuh tanpa kurang suatu apapun. Sayang, buka palka kapalnya. Ya ampun. Presdirsu, astaga. Semuanya ikan tenggiri raksasa. Punggungnya berwarna biru kehitaman pekat. Sisik peraknya utuh tanpa cacat. Ini semua benar-benar tangkapan liar. Ikan tenggiri bintik biru kualitas super. Setiap ekor beratnya lebih dari 50 jin. Lin Yuan, kamu benar-benar bintang keberuntungan yang dikirim Tuhan untukku.
Muatan kapal ini benar-benar menyelesaikan krisis mendesak yang sedang dialami oleh Hai Yuge. Sesuai dengan harga premium di atas harga pasar tertinggi. Totalnya adalah 1.200.000. Aku sudah menyuruh bagian keuangan untuk mentransfer seluruh uangnya ke rekeningmu. Lin Yuan, aku benar-benar berterima kasih padamu. Bosu, angin dan ombak di laut sangat kencang. Tubuh Mas Yuan ini penuh dengan bau amis ikan dan keringat yang tidak sedap. Jangan sampai dia mengotori pakaian bermerek Anda yang mahal itu. Benar, Bos Su, ucapan Wan Ying itu benar. Senang bekerja sama dengan Anda. Kita cukup berjabat tangan saja. Lin Yuan, kamu bukan hanya hebat dalam menangkap ikan, tapi kamu juga pria langka yang sangat menyayangi keluarga. Adik Shen, kamu benar-benar sangat beruntung. Lin Yuan, krisis ikan tenggiri memang sudah teratasi. Tapi bulan depan, Hai Yu Ge akan mengadakan sebuah acara tingkat provinsi, yaitu acara mencicipi hidangan untuk para konglomerat kelas atas. Aku butuh satu bahan yang benar-benar bisa memukau semua tamu, sebuah harta karun dari lautan. Bisakah kamu menangkap ikan tuna sirip biru? Asalkan harganya cocok. Apapun yang ada di dalam laut, tidak ada yang tidak bisa diangkat olehku, Lin Yuan. Lin Yuan, cepat keluar kau. Ada apa? Tadi sore kamu baru saja berendam di laut selama beberapa jam. Saat polisi penjaga pantai menolongmu, apa mereka tidak sekalian menguras habis air laut dari otakmu? Tengah malam begini beraninya datang membuat keributan di rumahku. Jangan pura-pura bodoh di hadapanku. Dasar manusia tidak punya hati nurani. Di mana Dafei dan Lily? Bagaimana bisa kapalnya Dafei tiba-tiba saja tenggelam? Apa jangan-jangan di laut kamu telah bermain licik? Hari ini kalau kamu tidak membayar uang ganti rugi kepadaku, dan tidak menemukan Dafei, kami hari ini akan tidur di ruang tamu rumahmu dan tidak akan pergi. Benar sekali. Paman Jian Guo sudah bilang, kapal kalianlah yang menghalangi jalan, makanya kapalnya Dafei menabrak karang. Kita semua ini, kan kerabat. Sekarang kalian sudah kaya raya. Kalian harus memberikan pertanggungjawaban. Paman kedua, kalian ini masih punya malu atau tidak? Jelas-jelas Lin Dafei yang mengemudikan kapal seberat 5.000 ton itu, dengan niat jahat ingin menabrak kami, dan merampas jalur pelayaran kami. Akhirnya dia sendiri yang salah kendali, dan menabrak bangkai kapal di dasar laut. Kami sudah berbaik hati tidak memperburuk keadaan. Kalian malah berani datang ke sini dan memfitnah kami. Omong kosong. Kapalnya Dafei itu kapal yang sangat besar. Bagaimana mungkin bisa celaka? Sudah pasti kamu menggunakan cara kotor dan licik secara diam-diam. Hari ini, kalau kamu tidak mengeluarkan uang kompensasi jutaan yuan, urusan kita tidak akan pernah selesai. Halo, saya Lin Jian Guo. Apa putra saya sudah ditemukan? Bapak Lin Jian Guo, Lin Dafei dan wanita bernama Lily telah berhasil diselamatkan oleh tim kami. Namun karena dicurigai memicu keributan di laut, membuat onar dan mengemudi secara berbahaya, mereka saat ini telah dipanggil secara hukum. Apa? Dipanggil? Atas dasar apa kalian menangkap anakku? Dia itu korbannya. Kapalnya sudah tenggelam. Pertama, berdasarkan penyelidikan awal dan 65, pengakuan langsung dari Lin Dafei, 1965, kapal Guangxia nomor 1 yang dikemudikannya, termasuk kapal berpelat nomor palsu dan ilegal, dan di perairan Heihu Luan Tiao, diduga secara sengaja menghentikan kapal nelayan orang lain. Tindakannya sangat kejam. Kedua, pemilik asli kapal Guangxia nomor 1, sudah melapor ke polisi. Lin Dafei mengaku bahwa kamu, Lin Jiangwo, yang menyuruhnya dari belakang. Dia diam-diam membawa kapal itu keluar 2, 4, 5, 6, 78, 0. Pemilik kapal sekarang resmi menuntut ke pengadilan, menuntut kalian membayar ganti rugi sebesar 8 juta untuk kerugian tenggelamnya kapal. Bukan begitu, aku hanya menyuruhnya untuk menakut-nakuti saja. Lin Jiangwo, sekarang aku resmi memberitahumu, kamu diduga mencuri dan menggunakan tanpa izin kapal besar milik orang lain 3, 56, 9, 0, dan menyebabkan kerugian harta benda yang sangat besar. Mobil kami sudah tiba di depan desa kalian. Tolong segera tetap di tempat, dan bekerja samalah dengan penyelidikan kami. Ganti rugi 8 juta, habislah sudah, semuanya hancur. Siapa menabur angin akan menuai badai, paman kedua. Utang sebesar ini, keluargamu akan membayarnya perlahan seumur hidup kalian. Dingin sekali. Apa kata polisi air? Ganti rugi besar untuk kapal paman itu. Kamu masih berani menyebut pamanmu kapal itu? Apalagi yang bisa dikatakan? Demi menebusmu keluar.
demi menutupi tindakan jahat, dan catatan kriminal membuat onarmu. Bapakmu ini sudah menghabiskan semua tabungan selama ini. Uang pensiun kita sudah ludes semua. Susah payah cari relasi kemana-mana. Sampai bersujud memohon keringanan denda penaltinya. Pamanmu itu malah lebih parah, dia buang muka pura-pura tidak kenal. Dia memaksa kita ganti rugi kapal, dan biaya perbaikan kapal hiu gila nomor 1 itu. Sekarang kita bukan cuma kehabisan uang, tapi juga terjerat utang mati jutaan. Bang Dave, bukannya aku mau menyalahkanmu. Masa sama kapal besi rongsokan saja kau bisa kalah? Sekarang malah bikin kita semua ikut jatuh miskin dan kelaparan begini. Kudengar dari orang-orang di dermaga, si bocah Lin Yuan itu sebentar lagi mau pergi berlayar jauh menangkap tuna sirip biru. Itu kan emas lunak di lautan. Dapat 1 ekor saja, hasilnya setara dengan kerja keras kita seumur hidup. Apa? Dia berani pergi ke laut dalam cari tuna? Enak saja dia bisa kaya raya dan tinggal di rumah mewah. Sementara kita harus sembunyi dari tagihan utang di sini. Ayah, aku tidak terima. Kita sudah tidak punya jalan mundur lagi. Asalkan kita bisa mendahului Lin Yuan dan menangkap tuna sirip biru kualitas super. Kita bukan hanya bisa melunasi semua utang, tapi juga bisa menginjak-injak harga dirinya dan merebut kembali kehormatan kita. Tapi, ya, kita kan sudah tidak punya kapal lagi. Pakai apa kita saingan sama dia di laut dalam? Ayah sudah menghubungi rentenir lokal di kota. Rumah warisan dari kakekmu. Dan juga rumah yang kita tinggali sekarang ini. Semuanya sudah ayah gadaikan. Ditambah dengan pinjaman berbunga tinggi. Ayah berhasil mengumpulkan lebih dari 10 juta. Pinjaman bunga tinggi lebih dari 10 juta. Ayah gila, ya. Kalau sampai kita tidak bisa bayar, para penagih utang itu bisa memaksa kita lompat ke laut. Bahkan barang-barang kita bakal dilempar ke jalanan. Kita harus berani bertaruh. Kalau menang, kita pasti bangkit kembali. Kalau kalah, ya paling-paling seumur hidup aku tidak akan kembali ke pelabuhan dong. Aku sudah menyuruh orang untuk mendapatkannya. Sebuah kapal penangkap ikan laut dalam bekas. Di atasnya dilengkapi dengan peralatan sonar dan jaring pukat laut dalam yang paling canggih. Kali ini, aku akan berada di laut dalam, tepat di depan mata Lin Yuan, dan merampas semua ikan tunanya. Aku akan membuatnya pulang dengan tangan kosong, dan tidak akan bisa bangkit lagi selamanya. Bos Lin, sesuai dengan perintah Anda, kami sudah lembur siang malam untuk menyelesaikan pengaturan semua peralatannya. Silakan Anda periksa. Semua pengaturan peralatannya, silakan Anda periksa. Inilah kendaraan baru Anda, kapal Dewa Laut. Yuanzi, inikah kapal baru keluarga kita? Keren sekali. Ini benar-benar seperti kapal perang kecil. Untuk menjadi kuat, kita harus punya modal yang kuat. Kalau mau pergi ke laut dalam menantang tuna sirip biru, kapal besi biasa sama sekali tidak akan sanggup menahan ombak besar di sana. Apalagi untuk menjaga kualitas daging ikan tunanya. Chen Tua, bagaimana sistem pendinginnya? Bos Lin, tenang saja. Seluruh kapal dilengkapi dengan yang paling canggih di pasaran saat ini, yaitu kabin pembeku nitrogen cair bersuhu sangat rendah. Begitu ikannya keluar dari air, dalam waktu 10 menit saja, suhunya bisa turun sampai minus 60 derajat. Ini pasti menjamin sel-sel tuna sirip biru berada dalam kondisi tidur yang sempurna, dan mengunci cita rasa paling lezat. Selain itu, tali derek hidrolik laut dalam pesanan khusus Anda, dan peralatannya juga sudah dipasang semuanya. Sayang, ayo naik ke kapal. Kita pergi ke laut dalam untuk menemui ikan tuna sirip biru yang legendaris itu. Ayo berangkat. Kapal Dewa Laut, oh, bukankah ini bos besar Lin? Ganti kapal baru, ya, tapi, kapal mainan kecil dari besi putih milikmu ini, di depan kapal jurang milikku. Benar-benar seperti bayi yang belum disapi. Lin Dafei, dari mana kalian dapat uang untuk beli kapal sebesar ini? Apa pelajaran dari tabrakan kapal kemarin masih belum cukup? Lin Yuan, kemarin itu kamu cuma lagi hoki saja. Tangkapan tuna laut dalam kali ini, kami sudah menghabiskan dana penuh sebesar 15 juta. Lihat ini sonar pencari ikan kelas militer barang impor. Dalam radius 10 mil laut, alat ini bisa mengunci kawanan ikan apapun dengan akurat. Ada juga jaring pukat laut dalam tingkat dewa ini. Kali ini, asal ada ikan tuna yang jadi incaran kami. Jangan harap kamu bisa menangkap 1 ekor anak ikan pun. Semuanya dengarkan baik-baik. Hari ini, semua tuna sirip biru di laut dalam ini sudah diborong habis oleh kapal Shen Yuan kita. Lin Yuan, kamu akan segera merasakan apa itu yang namanya ditindas oleh teknologi, dan apa itu rasa putus asa. Paman Jiang Wo benar-benar sudah gila. Dia mempertaruhkan nyawanya. Kudengar mereka sampai pinjam uang ke rentenir. Ini sih namanya mau menantang Lin Yuan sampai mati. Perbedaan peralatannya terlalu jauh. Walaupun Lin Yuan itu jago menangkap ikan, tapi lawannya itu punya peralatan canggih bernilai puluhan juta. Bagaimana cara dia melawannya? Teknologi.
15 juta, paman kedua. Lautan itu tidak bisa ditaklukkan hanya dengan uang. Kalau kalian memang mau mempertaruhkan harta dan nyawa untuk jadi batu loncatanku, maka akan aku kabulkan keinginan kalian. Angkat jangkar, bunyikan klakson, kita melaut. Sialan. Ini sudah hari ketiga. Bayangan ikan tunanya saja sama sekali tidak kelihatan. Apa peralatan 15 juta ini cuma buat pajangan saja? Jangan panik, awasi terus Lin Yuan. Bocah ini aneh sekali. Begitu dia menebar jaring, kita gunakan kapal ini dengan kecepatan penuh. Kapal besar, terjang dan rebut tangkapan mereka. Jaring pukat cincin kita 10 kali lipat lebih besar dari milik mereka. Selama ada ikan yang muncul, semuanya akan jadi milik kita. Akhirnya kami menemukan kalian, kapal Poseidon, Rolls-Royce lautan. Kawanan tuna sirip biru. Wan Yin, putar kemudi ke kiri penuh, arah 240, maju kecepatan penuh. Turunkan tali pancing rawai utama. Ayah, sonar menunjukkan reaksi. Aktivitas kawanan ikannya meningkat drastis. Kawanan ikan yang sangat besar. Pihak Lin Yuan sudah mulai melempar umpan. Hahaha, Tuhan memang adil. Dafei, putar kemudi penuh. Terjang dengan kecepatan penuh. Rebut posisi di depan jalur pelayaran mereka. Turunkan jaring pukat laut dalam kita. Kali ini kita sikat semuanya. Jangan sisakan satu ekor pun untuk mereka. Langsung potong paksa jalur mereka. Mereka benar-benar memotong paksa jalur pelayaran kita. Tenang saja, hadiah dari lautan tidak bisa ditelan begitu saja hanya dengan modal nekat. Kalau mereka memang sangat menginginkannya, utamakan keselamatan, kita menghindar dulu. Jaringnya luar biasa penuh, kan? Jaringnya penuh. Berat ini setidaknya ada ratusan ekor tuna sirip biru. Kita balik modal 1000%. Kita akan jadi orang kaya. Bos, kemiringan kapal terlalu parah. Ada ombak besar datang dari depan. Kita harus segera melonggarkan kerekan. Putuskan kabel baja dan buang jaringnya. Kalau tidak, kapal ini tidak akan kuat dan bisa terbalik. Gawat, kapalnya bisa terbalik. Tidak bisa, sama sekali tidak boleh diputus. Jaring ini adalah satu-satunya harapan kita untuk balik modal. Nilainya mencapai puluhan juta. Ombaknya sebentar lagi juga lewat. Nyalakan mesin sampai batas maksimal. Tarik paksa jaringnya ke atas. Biro Maritim Donggang, koordinat Lintang Utara X, Bujur Timur 2, sebuah kapal bernama Abyss, karena memaksakan muatan berlebih dan melanggar aturan, telah terbalik dihantam ombak besar. Saat ini ada korban yang jatuh ke laut. Tolong segera kirimkan tim penyelamat. Kirimkan helikopter dan kapal kemari. Bantuan akan segera tiba. Biarkan penjaga pantai yang mengurus urusan mereka. Sekarang perairan ini sudah tenang, ayo pergi. Saatnya kita menarik jaring tangkapan kita. Lin Yuan, kamu benar-benar berhasil. Kamu tidak hanya berhasil menangkapnya, tapi kualitasnya juga sangat sempurna. Tingkat kesegaran selnya sangat luar biasa. Ini benar-benar keajaiban di industri kita. Untuk tangkapan ini, Pavilion Highway menawarkan 45 juta untuk memborong semuanya. Mulai hari ini, Tuan Lin Yuan adalah satu-satunya mitra pemasok tingkat atas yang paling dihormati. Bos Lin, ku dengar kapal besar kalian itu sudah. Pinjaman sementara senilai lebih dari 10 juta itu, ditambah denda keterlambatan beberapa hari ini, bukanlah jumlah yang kecil. Hari ini, kalau kamu tidak bisa memberikan rencana pelunasan yang pasti, bukan cuma rumah dan warisan leluhur yang kalian gadaikan, kami juga akan segera memproses lelangnya secara hukum. Selanjutnya, kita selesaikan saja di pengadilan. Sisa hidup kalian. Bersiaplah kalian berdua, ayah dan anak, untuk membusuk di daftar hitam orang gagal bayar sampai mati. Manajer Wang, tolong beri kelonggaran beberapa hari. Kapalku itu terbalik karena dihantam ombak besar. Aku benar-benar sudah tidak punya uang lagi. Tolong, beri aku sedikit waktu lagi. Bukannya sebelumnya kamu masih punya tabungan? Pinjamkan padaku dulu untuk keadaan darurat. Ya, setelah masa sulit ini berlalu, kita akan langsung menikah. Kak Dafei, kamu salah orang. Ya. Siapa juga yang mau menikah denganmu? Kamu sekarang menanggung utang puluhan juta. Bahkan tempat tinggal saja kamu tidak punya. Jangan bawa-bawa kesialanmu kepadaku. Ini Bos Wang Dafei.
Manusia itu mencari tempat yang lebih tinggi, dan air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Mulai sekarang, anggap saja kita tidak pernah saling kenal. Kamu berakhir seperti ini. Itu semua salahmu sendiri. Jadi jangan pernah berani menyeret-nyeret aku lagi. Presiden Lin, ada 2 pengemis lagi di bawah. Setiap hari mereka nongkrong di depan pintu masuk perusahaan kita. Mereka bilang, mereka itu kerabat Anda. Badan mereka bau busuk sekali, bahkan sampai punya penyakit kulit. Suruh mereka naik. Yuan Komisaris Lin. Bos Lin, tolonglah beri kami sedikit makanan. Dafei sudah kelaparan selama 3 hari. Bahkan saat kami mengemis, tidak ada yang mau memberi. Kami benar-benar sadar kalau kami salah. Dulu kami memang buta karena keserakahan. Kak Lin Yuan. Kak Lin Yuan, kakak sudah kuanggap saudara kandungku sendiri. Tolonglah berbelas kasih pada kami. Asal kakak mau memberi kami makan, aku rela jadi budak kakak. Aku bersedia melakukan apa saja. Demi kakek, aku tidak akan membiarkan kalian mati kelaparan di jalanan. Pergilah ke pabrik pengolahan makanan laut di pinggiran kota. Bekerjalah di jalur produksi untuk memotong ikan dan membersihkan jeroan. Gajinya 100 yuan sehari. Dapat jatah makan, tapi tidak ada tempat tinggal. Salah sedikit saja, gaji sehari dipotong. Terima kasih, Komisaris Lin. Terima kasih karena sudah memberi kami pekerjaan. Kami pasti akan memotong ikan dengan sungguh-sungguh. Kami pasti akan mencucinya sampai bersih. Yuan, kita benar-benar berhasil. Benar, kita berhasil. Tapi Wan Yin, jangan bersantai dulu. Menjadi penguasa di kota Donggang ini hanyalah titik awal. Di keempat samudra ini masih ada, tak terhitung banyaknya monster raksasa misterius di laut dalam, dan reruntuhan bawah laut yang menanti kita. Legenda kita baru saja dimulai.